Jadi tontonan seisi akademi, Liu Yanran yang udah kayak paket komplit, jenius sekaligus kembang kampus maju ke depan. Pas upacara pemanggilan, dia sukses manggil Baiqi, dewa penjagal, sebuah prestasi yang bikin geger. Tapi si Lu Chongshang malah nyeletuk santai. Cuman 40% doang sinkronnya, gitu aja udah pesta. Kau, mata Inron langsung nyorot tajam. Lu, langganan peringkat buncit berani-beraninya komentar soal gua. Penonton lain pun ikut-ikutan ngetawain, nyebut Lu Chongsheng cuma badut. Jadi ceritanya, seabad yang lalu, arena mitos tiba-tiba turun ke benua ini. Para dewa di seluruh dunia pun mulai bangkit, bisa dipanggil sama anak-anak umur 16 tahun. Manusia bisa pakai indra dewa buat ngebangkitin sesosok dewa. Kalau sukses, mereka bakal dapat kekuatan super buat berantem di arena demi negara. Tapi, ritual ini bahaya banget. Salah panggil dewa bisa-bisa malah dilenyapkan sama dewa itu. Nah, si Lu Chongshang ini aslinya anak SMA di kehidupan sebelumnya, yang entah kenapa bisa nyebrang ke dunia ini. Dia baru tahu kalau hari ini adalah hari keajaiban yang cuma ada sekali dalam 10 tahun. Sialnya, jajaran dewa dari Huaxia itu ilmunya udah banyak yang hilang. Gara-gara itu, mereka jadi kalah melulu lawan negara Sakura. Di atas panggung, wali kota mengumumkan dimulainya upacara pemanggilan hari itu. Semua orang nonton dengan penuh harap, berharap hari ini Huaxia bisa membalikkan keadaan. Lu Chongshang cuma bisa menghela napas dalam hati. Di dunia ini, gagal manggil dewa itu akibatnya fatal, bisa langsung jadi debu. Nggak lama, giliran putri dari sang pedang fana, Yinran Lu, yang maju pertama. Semua mata tertuju padanya. Dengan bakatnya yang luar biasa, harusnya dia bisa manggil dewa yang hebat. Pagi itu, Huaxia udah kalah 2 kali. Jadi, kalau Yinran bisa manggil dewa kuat, harga diri bangsa bisa terselamatkan. Yinran mendekat, sementara sang wali kota dalam hati berharap dewa tingkat tinggi bakal muncul. Begitu tangannya menyentuh kristal, keajaiban pun terjadi. Tetua di samping wali kota sampai melongo kaget, soalnya itu pertanda dewa tingkat tinggi. 3 siluet dewa muncul di atasnya. Kelihatan sangar dan gak ada di catatan sejarah Huaxia. Lu Chongshang jadi tegang. Sosok-sosok itu mirip sama dewa yang dia kenal dari dunia lamanya. Penonton mulai bisik-bisik. Suara jernih Yinron terdengar. Nama dewa penjagal menggema sepanjang zaman. Di tebing merah, sungai menjadi merah. Aku Yinran Lu dengan rendah hati mengundang Baiqi untuk turun. Sosok dewa Baiqi perlahan turun dari langit. Tapi Lu Chongshang malah mengerutkan kening. Pertempuran tebing merah? Apa hubungannya sama Baiqi? Bukannya itu pertempuran Changping? Jarak waktunya aja ratusan tahun. Shako berburu berbisik, woi. Yinran Lu itu putrinya pedang fana. Dia pasti tahu apa yang dia omongin. Jangan bikin gara-gara di sini. Penonton lain malah ketawa dan ngejek. Itu si badut lagi ngomong ngawur. Mana ada pertempuran Changping? Lu Chongshang mendadak merasa sedih. Jadi begini nasib Huaxia. Peradaban kita benar-benar udah lupa sama sejarahnya sendiri. Wali kota lalu bersuara lantang, tingkat kecocokan 40%. Peringkat dewa yang dipanggil, S Dewa Penjagal Baiqi. Yanran melirik sinis ke arahnya, matanya seolah berkata, lihat kan, ini baru kekuatan. Tapi dia masih butuh waktu untuk berkembang. Sekarang tinggal nunggu ayahnya, sang dewa pedang, pulang dari perbatasan untuk perang mitos yang akan datang. Anehnya, Yinran enggak turun dari panggung. Matanya malah menatap 2 segel dewa lain yang masih ada di langit. Wali kota mengerutkan kening, apalagi rencananya. Perlahan, Yinran mendekati patung lain, sesosok kaisar berjubah hitam yang auranya memancarkan kekuasaan. Orang-orang mulai berbisik, itu pasti Kaisar Taizong Li Shimin dari dinasti Tang. Waktu muda, dia berhasil menyatukan seluruh negeri dan jadi penguasa legendaris. Tapi Lu Chongshang menggeleng, nggak mungkin. Kaisar dinasti Tang itu jubahnya warna kuning, nggak ada yang pakai hitam. Semakin dekat, tekanan dewa itu makin terasa, dan sebuah nama samar-samar muncul di benaknya. Tiba-tiba seorang tetua berteriak, dewa kelas kaisar, pertama kali muncul dalam sibat. Manggil makhluk sekuat itu sama aja bunuh diri. Tetua itu ternyata Li Shen, kepala sekolah Akademi Tianxi, salah satu dari 4 akademi terbaik di Huaxia. Bahkan wali kota ikut membujuk Yinran, kamu itu harapan Huaxia, jangan ambil risiko segila ini. Tapi hati Yinran bimbang. Dia tahu kalau dia mundur sekarang, jiwa kaisar itu bakal lenyap selamanya. Li Shen angkat bicara lagi. Kita nggak akan mempertaruhkan petarung masa depan kita dalam satu pertaruhan. Dia memerintahkan Akademi Tianshu untuk mengorbankan kekayaan negara selama 10 tahun demi menstabilkan jiwa kaisar itu, berharap ada anak berbakat yang bisa mengenalinya. Lalu, dia menoleh ke para murid, mencari siapa saja yang bisa menyebutkan nama dewa tersebut. Meskipun sosoknya mirip Taizong dari Tang, dewa ini punya arti besar bagi Huaxia. Dalam perebutan takdir bangsa, Huaxia sudah kalah 2 ronde telak dari negara Sakura. Kalah sekali lagi bisa berarti kehancuran total. Dengar, kata Li Shen, salah panggil dewa nyawa taruhannya. Siapa yang masih berani coba? Orang-orang mulai ragu. Mungkin kaisar ini memang bukan Li Shimin. Salah panggil artinya mati. Tapi putra-putri Huaxia bermental baja. Seorang murid langsung maju jadi sukarelawan. Para gadis pun nggak mau kalah. Chunyu dari Akademi Modu, saya siap.
Nama-nama lain bermunculan, teriakan kami siap mati untuk Huaxia menggema di udara. Lu Chongshang mengangkat tangan memotong mereka. Tunggu. Saya tahu asal-usul dewa ini, dan mungkin beda dari dugaan kepala sekolah. Lu Chongshang dari Akademi Jiangling, mohon izin untuk mencoba pemanggilan. Penonton kaget. Bukannya itu si badut yang tadi protes ke Yinran? Zhou Hao memperingatkannya dengan suara pelan. Kalau salah panggil dewa, nyawamu bisa melayang. Lu Chongshang nggak menjawab. Sang kepala sekolah menatapnya dengan kekaguman yang mengejutkan. Anak ini luar biasa. Tetap saja, Li Xian ragu apa lu benar-benar paham riwayat hidup kaisar itu. Menurut catatan, yang paling mirip memang Taizong, tapi dia memilih memberi lu kesempatan, asalkan lu sadar risikonya. Li Xian memperingatkannya dengan serius untuk menimbang konsekuensinya. Lucu showanya Meo Kangguk, tipis. Serahkan saja padaku. Soal akibatnya, nggak usah khawatir. Aku tahu riwayat hidup kaisar ini yang sebenarnya. Di seberang arena, tawa meledak dari tribun negara Sakura. Mereka mengejek Lu Chongshang sebagai orang bodoh yang cari mati. Tapi di belakangnya, sorak-sorai membahana dari rekan-rekannya di Huaxia. Lu menarik napas, meletakkan telapak tangannya di kristal pemanggil. Seketika, cahaya merah menyilaukan meledak. Tekanannya membuat semua orang terpana. Liu Jian dan Melongo kaget. Masa ya dia juga bisa membangkitkan dewa tingkat tinggi yang enggak dikenal? Murid peringkat buncit ngalahin aku? Para delegasi Sakura terkesiap. Bukannya orangnya itu tingkat keberuntungan dewa tertinggi. Memangnya ada yang lebih tinggi dari orangnya? Bahkan utusan dari negara K sampai gigit jari. Negara mereka belum pernah melihat aura kuning sekalipun. Kepala sekolah Li Xian berkata dengan serius, ini adalah keberuntungan dewa merah, pertanda dewa peringkat SSS. Dia menjelaskan perlahan. Putih, hijau, biru, ungu, oranye, itu tingkatan yang kita tahu. Tapi sedikit yang tahu, di atas oranye ada merah. Wali kota terkesiap, dewa peringkat SSS. Apa makhluk seperti itu benar-benar ada dalam sejarah Huaxia? Di Sam menipitkan mata. SSS itu batas untuk dewa biasa, bukan untuk dia. Bahkan lawan yang selevel pun bakal dia habisi. Yanran Lu sampai kehabisan kata-kata. Nilai Lu Chongshang biasa-biasa saja, tapi dia bisa memanggil makhluk sekuat ini. Raksasa yang muncul memancarkan kekuatan dahsyat, kehadirannya seperti gunung hidup, pertanda bahwa Huaxia akan berdiri tak terkalahkan. Ketika Li Xian akhirnya melihat sosok itu dengan jelas, dia membeku. Kapak perang di tangan menjulang ke langit. Mungkinkah itu Titan kuno Xingtian? Lu menyeringai tipis nih kepala sekolah, harusnya Anda lebih tahu. Xingtian itu tanpa kepala, matanya di dada dan mulutnya di pusar. Ini bukan Xingtian. Dia menghela napas. Ya, nggak bisa disalahkan juga. Mitologi Huaxia sudah terlalu lama hilang. Mungkin itu sebabnya aku ada di sini. Suara Lu menggema di seluruh lapangan upacara. Di tengah kekacauan purba, Pangu membentuk langit dan bumi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku Lu Chongshang dengan rendah hati mengundang Dewa Pencipta Pangu untuk turun. Semua orang terdiam. Dewa Pencipta? Apaan tuh? Orang-orang berbisik. Penonton dari Huaxia menatap bingung. Kok lu bisa tahu nama asli Pangu? Pangu yang membelah langit dan bumi, yang melahirkan segalanya, yang paling agung di antara semua dewa. Kalau sampai lu beneran bisa berantem bareng Pangu, 4 negara lain dijamin bakal nangis Bombay saking kalah telaknya. Tiba-tiba, panel sistem muncul di depannya, lengkap dengan emoji cemberut. Karakter Lu Chongshun. Tingkat sinkronisasi, 1%. Dewa pelindung, Pangu. Sementara itu, di dalam kerajaan para dewa Huaxia, setiap dewa punya pangkatnya masing-masing, dan di puncak tertinggi ada sang dewa pencipta, Pangu. Boom! Suara dentang keras mengguncang seluruh alam. Saat berita menyebar, seorang pendeta muda mengangkat palunya dan memukul 9 lonceng agung. Gema suaranya menyebar ke seluruh negeri seperti gelombang pasang. Jauh di sana, pedang Fana, Li Qing, berhenti di tengah pertempuran, mengira dia salah dengar. Li Xin gemetar karena gembira. 9 dentang lonceng. 9. Angka supremasi yang tak pernah terdengar sejak zaman kuno. Kamu benar-benar telah membangkitkan dewa tertinggi. Bahkan Yinran Lu pun terkejut. Dewa terkuat Huaxia biasanya cuma 3 dentang lonceng. Dia memikul 9. Di tribun negara Sakura, kemarahan meledak. Sialan! Bocah Huaxia biasa bisa membangkitkan dewa tertinggi. Kaisar Tokugawa segera menoleh ke pawang ular di sampingnya dan bertanya, bisa habisi dia? Pemuda itu menyeringai. Cuma pemula yang dipilih, meskipun diberkati dewa tertinggi. Dengan sinkronisasi segitu, dia nggak akan bisa benar-benar memanggil Pangu ke arena. Sekali serang, langsung kucabik-cabik. Suara Tokugawa menjadi dingin. Permusuhan kita dengan Huaxia sudah turun-temurun. Dia tidak boleh hidup. Habisi bibit unggul ini selagi masih kecil. Baru saja diucapkan, negara Sakura langsung memulai perang dewa dengan target spesifik. Sosok Pangu yang menjulang mulai memudar. Peringkat SSS adalah batas tertinggi yang diketahui untuk dewa, tapi itu bukan batas mutlak Pangu. Dengan tingkat sinkronisasi Lu Chongshang saat ini, dia tidak bisa memanggil Pangu ke arena. Namun dia masih lebih dari mampu untuk memanggil dewa-dewa lain. Saat dia melangkah menuju patung lain, sebuah anomali terjadi.
Lempengan batu di bawahnya meledak dan sebuah kekuatan mengangkatnya ke udara. Wajah Lishan memucat. Sakura telah membakar 10 tahun kekayaan nasional. Wemire melancarkan perang dewa dengan target spesifik terhadap Huaxia. Detik berikutnya, tubuh Lu Chongshang ditelan cahaya menyilaukan, ditarik dari arena dan dilempar ke alam hampa sebelum dia sempat membangkitkan dewanya. Saat wujudnya memudar menjadi kabut, bahkan kekuatan Lishan tak mampu menariknya kembali. Lishan dan wali kota menggeram ke arah delegasi Sakura. Pengecut hina. Bahkan Yan Ranlu yang biasanya lembut tak bisa menahan diri. Dia mengumpat pelan. Di pihak Sakura, semangat membara. Melihat kemarahan di wajah orang-orang Huaxia, mereka menyeringai. Beberapa saat yang lalu mereka takut pada seorang jenius. Sekarang dia sama saja sudah mati. Jika mereka berhasil membunuh Lu Chongshang, mereka bisa mendapatkan kembali 10 tahun kekayaan nasional yang telah mereka bakar. Sementara itu, jauh di sana, pedang Fana Lucheng menerima peringatan darurat tentang perang takdir bangsa. Ajudannya bergegas masuk dengan panik. Negara Sakura membakar 10 tahun kekayaan untuk memaksa membuka arena mitos. Tujuannya adalah untuk melenyapkan target jenius kita. Nah, pertarungan dengan target spesifik hanya bisa menargetkan yang terpilih dengan peringkat S atau lebih tinggi. Begitu terkunci, keduanya harus masuk ke arena. Keringat menetes di pelipis sang ajudan. Mereka rela menguras negara hanya untuk membunuh satu orang. Benar-benar keji. Rahang Luching mengeras. Jika jenius kita gugur hari ini, tahun depan aku akan menunggangi pedangku melintasi ibu kota mereka. 2,5 menit kemudian, Lu Chongshang muncul di medan perang ilahi. Di seberangnya berdiri sang terpilih Orochi, menunggu dengan sabar. Kekuatannya saja sudah cukup untuk mencabik-cabik Lu. Namun Lu berdiri tenang dan mantap. Dia tahu dia tidak bisa memanggil Pangu. Satu-satunya harapannya adalah Dewa Kaisar yang disegel oleh Lishan akan muncul kembali. Sang terpilih Orochi mengejek, "Ada apa bocah? Kehilangan nyali untuk menatapku?" Tapi sedetik kemudian matanya terbelalak. Wajah Lu Chongshang tidak menunjukkan rasa takut, hanya senyum tipis. "Kepala ularmu itu kelihatannya enak dibuat sup." Sang terpilih Orochi tertawa sinis. Lidahmu tajam juga. Kita lihat saja berapa lama itu bertahan saat kamu berlutut." Saat tatapan mereka bertemu, seorang wanita turun dari langit. Rambut emas, cahaya ilahi berkilauan, mendarat dengan anggun di antara mereka. Dia bertugas sebagai wasit arena, penentu yang akan menilai setiap serangan. Jika Huaxia kalah di sini, lebih dari separuh energi takdir penduduknya akan disedot untuk memperkuat negara Sakura. Sebuah panel transparan muncul di hadapan Lu Chongshang, menampilkan aturan arena mitos. Aturan 1. Setiap pertandingan secara acak memunculkan 5 dewa. Yang terpilih boleh memilih satu untuk dipanggil. Aturan 2. Dewa yang dipanggil hanya boleh bertarung sekali dan tidak akan pernah kembali. Aturan 3. Terbaik dari 5. Pemenang bertahan hidup, sedangkan dewa dan tuannya yang kalah akan tewas. Lu Chongshang membaca syarat-syarat itu dengan hati sekeras baja. Pemenang hidup, yang kalah mati. Ratusan orang telah menjadi korban taring Orochi. Hari ini utang itu akan dilunasi. Sang terpilih Orochi menyeringai, "Sempurna, pertarungan hidup mati seperti inilah yang kuinginkan." Setelah kedua belah pihak mengkonfirmasi aturan, sang pembawa acara mengangkat tangannya dan mengumumkan, "Pertandingan dimulai." Mewakili negara Sakura, Matsumoto Genzo, terpilih peringkat S terikat dengan dewa peringkat SS Yamata no Orochi. Mewakili Huaxia, Lu Chongshang terikat dengan dewa peringkat SSS Pangu, sang pencipta. Pengumum berambut emas itu tersenyum, suaranya terdengar memikat dan penuh semangat. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang tak terlupakan. Kegelapan menelan langit saat seekor ular raksasa berkepala 8 turun, aumannya mengguncang surga. Matsumoto tertawa terbahak-bahak, "Yoshi, kemenangan di tangan kita. Orochi sudah mencabik-cabik 2 dewamu." Gemetarlah bocah kecil dari Huaxia. Di belakang Lu Chongshang, 5 siluet dewa berkilauan muncul, sinarnya menerangi arena. Namun kerumunan menghela napas putus asa. Dewa pencipta Pangu masih belum muncul. Satu pikiran bergema di setiap hati. Langit telah meninggalkan Huaxia. Tapi mata Lu Chongshang tetap terpaku pada satu sosok di antara kelimanya. Seorang kaisar yang diselimuti keagungan ilahi. Legenda seperti dia seharusnya tidak pernah dilupakan, apalagi terkubur dalam debu waktu. Dari panggung penonton, Lishin berteriak cemas, "Chongshang, dewa kaisar itu, pasti Tang Taizong Li Shimin?" Namun, Liu Yanran mengerutkan kening. "Bukan, kurasa aura kaisar itu lebih mirip Zhu Yuanzhang kaisar Ming." Lu Chongshin menghela napas dalam hati. Dua-duanya salah. Dia mengangkat kepalanya, matanya terpaku pada bayangan kaisar dan berbicara dengan tenang. "Baik, Raja Qi menyapu 6 negara. Semua penguasa tunduk padanya. Kekuasaan dan visinya menempa sebuah kekaisaran abadi." Suaranya menggelegar di seluruh arena. "Keturunanmu, Lu Changsheng, memberi hormat kepada kaisar pertama Huaxia Qin Shi Huang." Semburan emas cemerlang menyelimuti patung kaisar. Cahaya ilahi turun dari langit, sosok itu mengeras, melangkah keluar dari mitos menjadi kenyataan. Qin Shi Huang, sang kaisar abadi, turun ke medan perang ilahi. Wali kota hampir tidak bisa menahan kegembiraannya.
Langit memberkati Huaxia. Li Xin menghela napas berat. Sayangnya, dia hanyalah dewa manusia. Dewa manusia secara inheren lebih lemah dari dewa binatang atau iblis. Meskipun sinkronisasi Lu Chongshang kuat. Orochi adalah dewa yokai sejati. Ini mungkin akan berakhir buruk. Matsumoto Genzo tertawa terbahak-bahak. Hah, sudah kuduga kau tidak bisa memanggil sang pencipta. Dan kau malah memanggil dewa fana yang lemah begini. Menyedihkan. Lu Chongshang mengabaikannya. Dia menoleh dengan khidmat ke arah Qin Shi Huang dan membungkuk dalam-dalam. Keturunanmu yang tak pantas, Lu Chongshang, memberi hormat kepada leluhur. Dunia mungkin telah melupakanmu, tuanku, tapi mulai hari ini warisanmu akan hidup selamanya. Anda telah menyatukan 6 kerajaan, membangun tembok raksasa, dan mendirikan sebuah wilayah yang tak berani diinjak oleh penjajah manapun. Begitu kata-katanya selesai, seekor naga emas melesat keluar dari tubuh Qin Shi Huang, meliuk ke angkasa. Notifikasi sistem pun muncul. Sinkronisasi Lu Chongshang dengan Qin Shi Huang mencapai 60%. Para siswa Huaxia bersorak-sorai. Mendengar kata-kata Lu Chongshang, banyak dari mereka baru sadar bahwa peradaban mereka pernah melahirkan seorang kaisar yang begitu agung. Matsumoto Jinzo mendengus, nadanya penuh cemoohan. Jadi kenapa kalau dia seorang kaisar? Dewa manusia biasa bahkan tidak bisa membuat riak di hadapan dewa sejati. Melihat ekspresi bingung Qin Shi Huang, Lu Chongshang menjelaskan pelan. Mereka adalah penjajah asing, penindas Huaxia. Tatapan Qin Shi Huang berubah menjadi sekeras baja. Suaranya menggelegar seperti guntur, mengguncang arena. Mereka yang menyinggung Huaxia akan dihancurkan, tidak peduli seberapa jauh mereka. Tribun Sakura meledak dalam tawa mengejek. Hah, dewa fana kecil berani mengaum. Apa kau lupa bagaimana dua dewamu sebelumnya dicabik-cabik? Matsumoto menyeringai. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar, kata-kata yang berani, meskipun itu kata-kata terakhirmu. Dengan satu sentakan, pergelangan tangan, energi gelap melingkari tubuhnya. Orochi, bersiaplah. Biarkan manusia ini tahu apa arti keilahian sejati. Orochi mendesis, 8 suara tumpang tindih dalam harmoni yang kejam. Aku mengharapkan pertempuran yang hebat, tapi manusia rapuh ini berani berdiri di hadapanku. Kau bahkan tidak akan terasa di gigiku. Kemarahan melintas di mata Qin Shi Huang. Sejak awal pemerintahannya, tidak ada yang pernah berani menghinanya. Cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya, membentuk sebilah pedang. Panjangnya 3 kaki 6 inci, kilaunya membelah awan. Senjata legendaris pemersatu. Pedang ini, kata Qin Shi Huang, adalah pedang kekuasaan Qin, ditempa dari kehendak satu bangsa. Satu kekaisaran. Di kejauhan, para prajurit kekaisaran Indra terkesiap. Dewa manusia itu, dia benar-benar akan melawan Orochi secara langsung. Bahkan para penonton dari semenanjung Korea merasa kasihan pada bangsa Huaxia. Akhirnya mereka memanggil dewa hanya untuk melihatnya dihancurkan. Banyak orang lain menonton dengan rasa penasaran yang mengerikan, ingin melihat apakah dewa fana bisa melawan kekuatan dewa iblis. Mata Orochi bersinar merah saat tawanya mengguncang langit. Ayo, kaisar manusia, ayunkan pedang kecilmu itu. Cobalah untuk tidak mengecewakan dewa ini terlalu cepat. Detik berikutnya, Orochi menerjang maju, 8 kepala mengaum serempak. Manusia fana berani menantang dewa? Cacing kurang ajar, bersiaplah untuk mati. Boom! Serangan ular itu menghancurkan arena. Batu dan cahaya ilahi meledak ke angkasa. Kaisar Sakura menyeringai, keyakinan terpancar di matanya. Sudah berakhir. Kaisar manusia yang disebut-sebut ini akan dicabik-cabik seperti yang lain. Dari tribun terdengar tawa dan cemoohan. Dewa manusia, menyedihkan, tidak peduli peringkatnya. Jenis mereka terlahir lemah, tidak pantas menyaingi dewa sejati. Nah, tiba-tiba, clang, gerbang pedang emas meledak dari tanah, menembus langit. Pedang kekuasaan Qin Shi Huang berkobar dengan api naga, satu tebasan melengkung dan kepala Orochi terpenggal bersih, bilahnya berkilauan dengan bayangan naga emas bercakar 5. Kepala yang terpenggal itu jatuh ke tanah, darahnya muncrat seperti emas cair. Kaisar Sakura membeku tak percaya. Tidak mungkin seorang kaisar fana. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dari tribun Huaxia, Yanran Luo berteriak kagum. Dia berhasil! Kaisar manusia itu memenggal Orochi dengan satu serangan. Bahkan Orochi pun mundur. Kekuatan itu bukan kekuatan dewa. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan setara dewa? Suara Qin Shi Huang menggelegar, tenang dan mutlak. Mereka yang berjalan bersama langit akan hidup. Mereka yang menentangnya akan binasa. Kekuatan yang kugunakan, katanya, mengalir dari ribuan tahun penyempurnaan Qi Huaxia, seni kenaikan prakian,
sebuah jalan yang menentang para dewa itu sendiri. Li Xian gemetar karena gembira. Penyempurnaan Qi, aku tak pernah menyangka leluhur kita menempa kekuatan seperti itu. 8 mulut Orochi mendesis serempak. Menarik, tapi kau hanya memotong satu kepala. Dagingnya berputar, lukanya bergelembung, dan dalam hitungan detik kepala ular baru tumbuh, matanya kembali bersinar merah. Haha, aku abadi, tak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan Dewa Fana melawan keabadian? Bagi Orochi, manusia Fana dilahirkan untuk berlutut. Tapi kaisar ini, pria ini, telah membuatnya berdarah. Hanya karena itu, dia akan memastikan jiwa Qin Shi Huang tidak akan pernah bereinkarnasi. Namun Qin Shi Huang berdiri tak tergoyahkan. Dewa atau iblis tak jadi masalah. Dia telah menghadapi kematian 1000 kali dan tak pernah sekalipun tunduk. Jika dia harus gugur hari ini, dia akan gugur dengan kepala tegak sebagai kaisar pertama Huaxia. Orochi tak bisa lagi menahan amarahnya. Manusia sombong. Biar kutunjukkan apa artinya keilahian. Kedelapan kepalanya melepaskan semburan api hitam dan racun, menerjang ke arah Qin Shi Huang seperti dunia yang runtuh. Sang kaisar menghentakkan kakinya. Tanah terbelah. Kekuatannya beriak keluar, menghancurkan serangan ular itu seperti kaca. Setiap langkahnya menggelegar, seperti gunung yang runtuh. Namun, dewa dan manusia memang tidak seharusnya berada di level yang sama. Aura ilahi sang kaisar berkedip, momentumnya goyah di bawah serangan tanpa henti Orochi. Luka-luka Orochi sembuh dengan sendirinya dengan sangat mudah. Tawanya menggema di seluruh arena yang hancur. Kau tidak bisa membunuhku, manusia. Akulah keabadian itu sendiri. Tribun Huaxia terdiam. Ada yang menangis, ada yang mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka tidak takut kalah, hanya takut kaisar pertama mereka, simbol kebanggaan mereka, akan gugur di sini lagi. Tatapan Qin Shi Huang mengeras. Bahkan para dewa kuno pun tidak bisa mencapai wujud abadi yang sesungguhnya. Tapi monster ini bisa. Dalam sekejap mata, dia menghilang, lalu muncul kembali di depan Orochi. Pedangnya sudah bergerak. Kepala lain menggelinding ke lantai. Dia ingin melihat mana yang lebih cepat, regenerasi Orochi atau pedangnya. Tapi dalam 2 pertukaran singkat, taring Orochi berhasil mengenai sasaran, menghantam dada kaisar dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Brak! Tubuh Qin Shi Huang menghantam tanah, meretakkan arena ilahi di bawahnya. Dia berlutut dengan satu kaki menekan batu yang hancur. Terengah-engah, energi spiritualnya hampir habis. Dari kerumunan, tangisan seorang gadis memecah keheningan. Itu leluhur kita. Dia tidak boleh kalah, tidak di sini. Hati Dekan Li Shan tenggelam dalam keputusasaan. Tangannya melayang di atas segel menyerah. Jika Luo Chongshang selamat, mungkin masa depan Huaxia masih bisa bangkit kembali. Tapi bagaimana dia bisa melihat leluhur mereka berdarah untuk mereka sekali lagi? Di atas arena, 8 kepala Orochi bergoyang seperti badai, bayangannya menutupi cahaya. Kehadirannya melahap semua harapan. Namun di tengah kekacauan, sang kaisar mendengarnya. Gema genderang perang, tangisan 10.000 prajurit, auman Daken itu sendiri. Perlahan dia berdiri, darah menetes di lengannya saat matanya menyala dengan amarah keemasan. Lalu dia berbicara, suaranya seperti perintah bagi langit dan bumi. Di bawah langit semua daratan adalah milik takhta. Makhluk kurang ajar berani mengamuk di hadapanku. Dalam sekejap, bayangan ilahi terlepas dari tubuh Lu Chongshang, ditarik ke atas oleh kekuatan kuno yang tak terlihat, satu persatu. Siluet-siluet emas meledak dari dada setiap warga Huaxia yang menonton, roh batin mereka menyatu menjadi arus cemerlang yang melonjak ke arah arena. Cahaya-cahaya itu mengeras menjadi barisan baju zirah spektral, Legiun Qin Abadi, yang ditempa oleh kaisar pertama sendiri. Para penjaga kebangkitan abadi Huaxia. Proyeksi Jin Shi Huang berdiri di atas gelombang keemasan, matanya menyala, senyum dingin melengkung di bibirnya. Sekarang katakan padaku, iblis, bagaimana kau akan melawan ini? Suaranya menggelegar di angkasa. Bunuh! Dan langit itu sendiri bergetar. Matsumoto Genzo, sang terpilih Aruki, menjadi pucat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dewa manusia biasa memanggil begitu banyak roh ilahi? Namun dia menenangkan diri, bergumam. Mereka tetap manusia, lemah secara alami. Orochiku abadi. Dia tidak bisa kalah. Lalu sebuah pikiran gelap melintas di benaknya. Jika dia membunuh si pemanggil sendiri, duel akan berakhir seketika. Mau jenius atau bukan, desisnya, menghilang dari pandangan, akan kuakhiri masa depanmu sebelum dimulai. Wush, tubuhnya menghilang dan dalam sekejap muncul di belakang Lu Chongshang,
Pedangnya berkilauan dengan racun iblis. Di belakangmu, Yin Ranlu dan Dekan Li berteriak serempak. Pedang itu menebas udara. Celang! Percikan api meletus saat pedang itu nyaris tidak menggores leher Lu Chongshang, bahkan tidak meninggalkan setetes darah pun. Matanya menajam. Terlalu lambat. Dia mencengkeram pergelangan tangan Matsumoto dan membantingnya melewati baunya, gedebuk. Menghujamkannya dalam-dalam ke lantai arena. Suara kaget terdengar dari tribun. Bagaimana bisa? Dia kan baru terpilih dewa dengan resonansi cuma 1%. Kok bisa sekuat ini? Lu Chongshin menyeringkai suara Nia sedingkin baja. Bahkan 1% dari kekuatan Pangu sudah cukup untuk membentuk ulang tubuhku. Mainan tumpul yang kau sebut pedang itu tidak akan pernah bisa menembusku. Dagingku ditempa ulang oleh napas penciptaan itu sendiri. Matsumoto menggeram bergegas berdiri, matanya dipenuhi amarah. Impresif manusia. Tapi jangan pikir kau sudah melihat kekuatan sejatiku. Tubuh Matsumoto Jinzo mulai berputar hebat, terbelah menjadi salinan dirinya yang sempurna. Dia menyeringai jahat. Kau, cacing menyedihkan, kau tidak tahu apa-apa tentang keilahian misterius. Dengan sebuah raungan, dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Jurus klon bayangan. Dua Matsumoto kini berdiri di medan perang. Energi mereka identik. Enter One-Shot. Inilah kekuatan sejatiku. Klonku mewarisi seluruh kekuatanku. 2 lawan 1. Mari kita lihat kau merangkak keluar dari sini. Lu Chongshang tidak bergeming. Nada suaranya tetap tenang seperti biasa. Hasilnya sudah ditentukan saat kau bicara. Dalam sekejap dia menerjang maju dan mencengkeram pergelangan kaki kedua salinan itu. Boom! Detik berikutnya, dia membenturkan mereka dengan kekuatan dahsyat. Tulang-tulang patah seperti gemuruh guntur. Dia melepaskan mereka dan terkekeh. Tidak buruk untuk seorang terpilih kelas S. Tubuhmu setidaknya tahan banting. Tribun Huaxia meledak dalam kegilaan. Lu Chongshang, tak terkalahkan? Para gadis berteriak, mengibarkan bendera dan menangis haru. Bahkan ada yang berteriak, aku mau nikah sama dia sekarang juga. Nggak pakai mahar, 10 apartemen gratis. Di seberang arena, penonton Sakura ricu. Tuan Orochi, tolong lepaskan amarah ilahimu. Hancurkan Huaxia. Kaisar Sakura gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia tahu itu. Jika Orochi kalah, seluruh takdir bangsa akan runtuh. Dia akan tercatat dalam sejarah sebagai kaisar yang menghancurkan bangsanya sendiri. Tapi tak peduli seberapa keras mereka berdoa, di arena, ular raksasa itu sedang dicabik-cabik. Formasi pedang kekaisaran Qin Shi Huang menghujani ribuan pedang emas, membelah daging Orochi lagi dan lagi. Tak lama, tubuh raksasa ular itu terkoyak-koyak. Proyeksi kaisar pertama mendominasi medan pertempuran. Namun, tepat saat kemenangan tampak di depan mata, Orochi mengeluarkan jeritan yang menusuk. Ia telah memulai ritual pengorbanan. Dalam sekejap, para penonton Sakura yang bersorak-sorai meleleh menjadi kabut merah. Kekuatan hidup mereka mengalir ke arah arena. Mayat Orochi kejang-kejang, menyerap esensi dari para penyembahnya sendiri. Daging dan sisiknya beregenerasi, kekuatannya melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hitungan detik, monster itu telah pulih sepenuhnya. Lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih menakutkan. Di sisi lain, Lu Chongshang menghantamkan tinjunya ke dada Matsumoto, mengakhirinya. Saat sang terpilih tewas, ikatan Orochi terputus. Proyeksi dewa itu hancur menjadi cahaya dan kembali ke gerbang penciptaan. Itulah sebabnya Lu Chongshang tidak menyerang lebih dulu. Dia ingin membiarkan kaisar pertama menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Ular itu harus mati untuk selamanya. Orochi tertawa, 8 kepalanya meliuk dengan angkuh. Dewa Huaxia bodoh, kau pikir kau melawanku? Bukan, kau menghadapi keyakinan jutaan orang, kehendak bangsaku sendiri. Mata Qin Shi Huang bersinar seperti emas cair. Keyakinan? Kau sebut itu keyakinan saat kau melahap bangsamu sendiri? Suaranya, yang biasanya setenang besi, menggelegar karena amarah. Yang kau sebut penyembah itu, cuma ternak untuk rasa laparmu. Kau menodai kata keilahian itu sendiri. Di seluruh tribun Sakura, kekacauan meletus. Kerumunan melarikan diri ketakutan, takut menjadi santapan berikutnya oleh dewa yang pernah mereka puja. Nada suara kaisar melunak, bukan karena lemah, tapi karena kebenaran yang khidmat. Aku mencari keabadian sepanjang hidupku. Dunia menyebutku gila, namun sekarang aku sadar pengejaran itu bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk saat ini, untuk Huaxia. Dia melayang ke udara, aura keemasannya menyala seperti matahari. Semoga semua yang di bawah langit menjadi naga. Semoga namaku, nama Qin Shi Huang, bergema abadi sepanjang zaman. Cahayanya meledak keluar, menyebar menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani setiap prajurit Huaxia dalam proyeksi ilahi. Cahaya itu meresap ke dalam baju zirah mereka, memberdayakan legiun Qin abadi. Resonansi ilahi mereka dengan dewa-dewa mereka melonjak semakin tinggi, melampaui batas fana. Antarmuka Yan Ranlu berkedip liar. Resonansinya menanjak dengan kecepatan yang memusingkan, dan di seluruh tribun, setiap warga Huaxia merasakannya, darah mereka membara, semangat mereka bergemuruh,
Sementara itu, tubuh sang kaisar menua dengan cepat, kulitnya retak seperti batu tua. Namun senyumnya tetap bangga, karena mimpinya bukanlah keabadian untuk dirinya sendiri, melainkan keabadian untuk rakyatnya. Gear mata membasahi mata para penonton. Inikah kekuatan leluhur kita? Seorang manusia fana dengan hati dewa? Napasnya melemah, tapi tekadnya membara lebih terang dari sebelumnya. Bahkan raja kerajaan Britanik pun membeku di depan layar. Orochi melahap para penyembahnya, dan Dewa Huaxia memberikan nyawanya untuk rakyatnya. Perbedaannya sungguh luar biasa. Di seluruh dunia. Hening. Lalu, jadi beginilah Timur. Beginilah Huaxia. Pantas saja mereka tidak pernah bisa dihancurkan. Qin Shi Huang terbatuk, suaranya serak tapi tetap memerintah. Legiun Qin abadi, lapor. Paduan suara yang menggelegar menjawab mengguncang seluruh alam. Ait, siap laksanakan. Sang kaisar merapikan setiap kerutan bersinar dengan cahaya. Semua pasukan maju. Bantai para penjajah. Lindungi Huaxia! Dan kemudian pasukan ilahi itu maju. Ribuan prajurit spektral berbaju zirah emas menyerbu ke depan, pedang mereka berkilauan seperti fajar, menghadapi Orochi yang mengerikan dalam satu pertempuran terakhir yang telah ditakdirkan. Bahkan Orochi pun tertegun. Ia bisa merasakan kekuatan hidup kaisar manusia yang memudar. Namun entah bagaimana, pria yang sekarat itu memerintahkan kekuatan yang mengguncang langit. Flash! Pasukan ilahi hantu emas menyerang serempak. Pedang mereka turun seperti hujan, membelah kepala-kepala ular menjadi serpihan daging dan api. Dalam hitungan detik, tubuh monster yang baru beregenerasi itu terkoyak lagi, darah hitamnya membanjiri lantai arena, mata Aruki terbakar merah. Jika kekuatan gagal, maka akan kulahap mereka semua. Gelombang warga Sakura lainnya berteriak saat tubuh mereka hancur menjadi debu. Jiwa mereka ditarik ke dalam cangkang sekarat ular itu. Wajah Kaisar Sakura memucat. Hentikan! Kau akan menghancurkan kita semua. Mereka yang tersisa, bangsawan, pendeta, prajurit, jatuh berlutut. Tolong Orochi yang agung, cukup. Kami mohon, matilah dengan terhormat. Dari tribun terdengar teriakan marah. Dewa Huaxia memberi kehidupan pada rakyatnya, dan kau monster malah memangsa kami. Tidak ada lagi yang bisa dikorbankan. Ular itu gemetar, esensinya terkoyak dari dalam, bahkan regenerasi tanpa batasnya gagal. Ia hanya bisa pasrah menyaksikan tubuhnya sendiri dicabik-cabik oleh pedang-pedang bercahaya dari Legiun Qin Shi Huang. Sang kaisar mengangkat pedangnya untuk terakhir kalinya. Suaranya menggema seperti guntur. Orochi, rakyatmu telah meninggalkanmu. Sekarang atas kehendak Qin lenyaplah. Shred! Seekor naga emas meledak dari pedang, mengaum ke angkasa sebelum menukik lurus menembus tengkorak ular itu, memusnahkan jiwa ilahinya. Arena menjadi sunyi. Saat cahaya memudar, hasilnya jelas. Orochi sudah tiada. Lu Chongshang menoleh ke arah Matsumoto yang jatuh. Nada suaranya datar seperti kematian. Dewamu sudah lenyap, begitu juga kau. Krak! Satu langkah, leher pria itu patah seketika. Matsumoto Genzo tewas di tempat, tubuhnya hancur menjadi abu. Untuk sesaat seluruh dunia menahan napas. Kemudian suara gemetar sang pembawa acara memecah keheningan. Sungguh pertarungan yang luar biasa. Pemenang Lu Chongshang dari Huaxia. Skor saat ini Huaxia 1, Sakura 2. Arena meledak dalam sorak-sorai yang membahana. Dia berhasil! Lu Chongshang benar-benar berhasil. Dekan Lishan gemetar, suaranya pecah karena emosi. Ini melampaui keilahian. Seorang manusia yang melampaui para dewa. Bahkan wasit pun sedikit menundukkan kepalanya. Dengan nada kagum, duel seperti ini akan dikenang selamanya. Persiapkan diri kalian, perang ilahi berikutnya akan segera dimulai. Di tengah arena, proyeksi emas Qin Shi Huang goyah. Dia terbatuk 2 kali, lalu perlahan berdiri tegak. Meskipun badannya bungkuk, posturnya tetap tak tergoyahkan. Dari tribun Huaxia terdengar teriakan memekakkan telinga. Yang mulia! Tidak ada yang mengerti mengapa kaisar pertama tampak begitu rapuh. Li Xian menghela napas, suaranya berat. Dia tidak punya pengikut, tidak ada keyakinan untuk menopangnya. Dia bertarung dalam perang ini dengan membakar esensinya sendiri. Sosok kaisar itu berkedip, berubah menjadi cahaya yang melayang. Aku bergegas maju, secara naluriah putus asa untuk mencegahnya memudar. Tapi dia hanya tersenyum, matanya hangat dan bangga. Lu Chongshang, waktuku berakhir di sini. Nasib semua yang ada di bawah langit sekarang ada di tanganmu. Tubuhnya larut menjadi debu berkilauan sebelum aku sempat menggapainya. Li Shan menundukkan kepalanya. Sebuah dewa hidup hanya melalui keyakinan, dan kita telah melupakannya. Jadi dia menghabiskan sisa hidupnya untuk kembali demi kita. Air mata mengalir di wajahnya. Kita keturunannya telah mengecewakannya. Lalu ding! Antarmuka sistem muncul di hadapanku. Status Qin Shi Huang disegel sementara. Kondisi dapat dipanggil kembali setelah energi keyakinan pulih. Resonansi 90%. Aku berkedip lalu menghela napas lega. Dia belum pergi, belum. Kaisar pertama hanya sedang menunggu. Dan yang mengejutkan, resonansiku dengan Pangu juga meningkat. Syukurlah habisiku. Dia hanya sedang istirahat. Tekad yang membara membakar di dalam diriku.
Jika suatu hari aku bisa memanggil ratusan dewa dan memanggil Pangu sendiri, maka Huaxia tidak akan pernah kalah lagi. Aku mengangkat kepalaku, berteriak ke seberang arena, Qin Shi Huang belum gugur. Dia hanya tidur dan ketika namanya sekali lagi menggema di seluruh Huaxia, dia akan bangkit kembali. Suara Li Shen terdengar, tercekat karena bangga. Catat semuanya, biarkan namanya terukir dalam sejarah selamanya. Pada saat itu aura pedang yang tenang memasuki arena. Dari bayang-bayang, muncullah sosok jangkung berjubah putih, sang ahli pedang Luo Qing, diikuti oleh seorang sekretaris. Perang ilahi berikutnya akan segera dimulai. Pada saat itu, sekretaris di samping ahli pedang Lu Qing tersenyum licik dan dingin. Doi, dengan darahku, bisiknya, biarkan arena ilahi bangkit. Mengangkat tangannya ke arah Lu Qing, dia menyatakan dengan dingin. Dari negara Sakura, Hanamiko menantang Lu Qing dari Huaxia untuk duel ilahi. Pertandingan dimulai dalam 10 menit. Lu Qing membeku, kaget berubah menjadi amarah. Mata-mata dari Sakura. Tapi kesadaran langsung menghantamnya. Jika dia dipaksa masuk ke dalam jebakan ini, Huaxia tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk bertarung di turnamen mitos yang akan datang. Melihat penyamarannya terbongkar, Hanamiko berhenti berpura-pura. Suaranya meneteskan kepuasan. 10 tahun. Dia telah menunggu 10 tahun di samping sang ahli pedang. Untuk satu pengkhianatan ini yang bisa melumpuhkan seluruh bangsa. Dia percaya dengan keyakinan fanatik, begitu Lu Qing jatuh, bahkan seorang jenius seperti Lu Chongshang akan hancur sebelum sempat bangkit. Dalam benaknya, Huaxia ditakdirkan untuk berlutut di bawah bendera Sakura. Kau telah menyegel nasibmu sendiri. Raung Lu Cheng menghunus pedangnya dalam sekejap. Di belakangnya, avatar ilahinya menyala dengan kekuatan pedang cahaya membelah udara. Siri, pengkhianat, hidupmu berakhir di bawah pedangku. Di tempat lain, Dekan Li Xian menerima laporan darurat. Ekspresinya menjadi muram. Hatinya mencelos. Beberapa saat kemudian, suaranya menggema di seluruh ruang komando. Ahli pedang Lu Qing disergap oleh pengkhianat dari Sakura, dia tidak bisa datang tepat waktu untuk duel. Pertarungan ilahi berikutnya membutuhkan juara baru. Kemarahan meledak dari barisan Huaxia. Terkutuk! Berani-beraninya mereka bermain trik licik seperti itu. Tanpa Lu Qing, peluang kita hampir nol. 2 kepala akademi sudah gugur di tangan Orochi. Hanya Lu Qing yang berhasil mempertahankan rekor sempurna melawan dewa-dewa Sakura. Dia adalah pilar terakhir Huaxia. Sekarang pertempuran ilahi keempat sudah di depan mata, namun belum ada pengganti yang cocok. Di belakang Li Shan, proyeksi Phoenix yang megah muncul. Sang dekan mengepalkan tangannya. Lu Chongshang sudah terlalu banyak kelelahan di pertarungan terakhir. Kali ini, biarkan aku yang maju. Lu Chongshang segera melangkah maju. Tatapannya tegas. Dekan, biarkan saya yang bertarung. Peluang kemenangan saya lebih tinggi. Jika Anda yang pergi, itu hanya akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Li Shan ragu, mengerutkan kening. Chongshang, kau sudah cukup berbuat. 2 jenius di belakangnya ikut mendesak. Hati-hati Kak Lu, tidak semua dewa yang dipanggil adalah yang kau kenal. Kebijaksanaan dan pengalaman dekan mungkin memberi kita keuntungan yang lebih aman. Lu Chongxin menatap tatapan khawatir mereka dan menoleh dengan tenang ke arah Lu Yanran. Aku tidak gegabah, katanya lembut. Aku hanya tahu aku bisa menang. Saat kata-katanya bergema, sebuah menara surgawi raksasa muncul di belakangnya. Dindingnya yang seperti giok berkilauan di bawah cahaya ilahi. Merentang di luar pandangan. Suatu kali aku bermimpi tentang seorang dewa yang menyentuh mahkotaku dan tersenyum. Ketika aku bangun, setiap legenda tersembunyi Huaxia, setiap dewa yang terlupakan, hidup di dalam pikiranku. Suara napas terkesiap memenuhi arena. Bangunan yang menjulang di belakangnya memancarkan kecemerlangan ilahi. Apakah ini sekilas surga itu sendiri? Kemudian suara Lu Chongshang bergema di seluruh arena ilahi. Di surga berdiri ibu kota Giok, 12 menara, 5 tingkat tingginya. Di sang dewa menyentuh dahiku mengikatku pada kehidupan abadi. Saat itu dunia itu sendiri berubah. Burung Phoenix turun dari awan keemasan, mengelilingi menara Giok. Saat musik ilahi memenuhi udara, Dekan Lucian gemetar, setengah kagum, setengah sadar. Pencerahan dalam satu tarikan napas, seorang manusia mencapai kebenaran ilahi. Jadi ini sebabnya dia tahu dewa-dewa yang dilupakan sejarah, gumamnya. Lu Chongshang melangkah lebih dekat padanya. Sekarang Dekan, katanya pelan. Apakah Anda masih meragukan kekuatanku? Biarkan aku bertarung. Wali kota ragu? Niatmu mulia, tapi pengetahuan Dekan tentang mitologi jauh melampauimu. Apa kau terlalu muda untuk mati karena gengsi? Lu Chongqing tidak menjawab. Dia hanya mengangkat pandangannya dan membacakan. Phoenix terbang melampaui 9 langit. Terlahir kembali dalam api di atas Kunlun. Dengan buah vermilion ia menjaga alam fana. Cahaya keemasannya menstabilkan seluruh ciptaan. Sederetan cahaya ilahi jatuh dari langit. Burung spektral di belakang Li Shan bergetar hebat. Dia merasakannya, percikan keilahian membanjiri dewanya, yang dihadiahkan oleh Lu Chongshun sendiri. Napas terkesiap berdesir di antara kerumunan. Burung Shin kuno milik sang dekan telah berubah, terlahir kembali sebagai Phoenix.
entitas yang hilang dari sejarah. Untuk pertama kalinya, semua orang mengerti kata-kata Lu Chongxing bukanlah kesombongan, melainkan kebenaran. Pemuda itu tersenyum tipis. Sekarang apa kalian percaya aku pantas berdiri di panggung itu? Aku tahu mitos-mitos tersembunyi Huaxia, cerita-cerita yang sudah dilupakan dunia. Melihat ini, Dekan Li Xin akhirnya menghela napas panjang, matanya berkilauan bangga. Sepertinya Lu Chongxing benar-benar anugerah bagi Huaxia. Dia memberi isyarat lembut agar pemuda itu beristirahat dan bersiap untuk duel yang akan datang. Namun Lu Chongshang tidak bergerak ke arah kursi. Sebaliknya dia berbalik berjalan lurus ke arah Lu Yanran. Nada suaranya tenang tetapi membawa resonansi ilahi yang mengguncang udara. Sekarang giliranmu, Tuan Wu Wen, nama abadi dalam sejarah. Di Changping, dewa pembunuh bangkit. Kavaleri besi menyapu 6 kerajaan. Bahkan hantu pun gemetar melihat kekuatannya. Pada saat itu, aura ilahi di belakang Liu Yingran melonjak. Dewa Perang Baiqi, pembantai 100 legiun, terlahir kembali. Bayangannya dihidupkan kembali oleh percikan ilahi Lu Chongxing. Tapi pemberdayaan seperti itu ada harganya. Kekuatan hidup Lu mulai memudar dengan cepat. Terkuras setiap detaknya. Para penonton hampir tidak bisa bernapas. Murid berprestasi rendah yang legendaris itu kini menganugerahkan keilahian itu sendiri pada seorang dewa peringkat S. Dan Lu Chongshang, tanpa gentar, hanya tersenyum. Dia tahu ini akan memperpendek umurnya, tetapi jika darahnya bisa menyalakan satu percikan untuk kelangsungan hidup Huaxia, itu sepadan. Saat itu, dia tampak lebih besar dari kehidupan, siluetnya bersinar dan tak tergoyahkan. Tanpanya, Huaxia pasti sudah runtuh. Di atas arena, tekanan ilahi kembali memadat. Pertempuran keempat arena mitos akan segera dimulai. Suara tuan rumah terdengar seperti guntur. Kedua negara, panggil juaret kalian. Mewakili Huaxia, dia yang menentang kemustahilan Lu Chongshun. Mewakili negara Sakura bunga dari timur Sakura Momo. Kerumunan Sakura meledak dalam cemohan dan tawa. Huaxia pasti putus asa. Mereka mengirim bocah yang sama lagi. Menyedihkan sekali. Diri Kaisar Sakura menyeringai. Matanya berkilauan dengan kedengkian. Mata-mata yang ditanam di samping ahli pedang akhirnya diaktifkan. Dia yakin. Avatar ilahi Sakura Momo berspesialisasi dalam pesona dan godaan. Baginya, kekalahan Huaxia sudah dijamin. Momo sedikit memiringkan kepalanya, suaranya semanis madu. Aku sudah lama menantikan duel ini, Lukong. Cantik seperti bunga sakura ya, tapi di balik manisnya itu tersimpan racun yang lahir dari kesombongan dan tipu daya. Di pihak Huaxia, banyak pemuda yang terpesona oleh kecantikannya, sorak-sorai mereka berubah menjadi keheningan yang aneh. Dekan Li Xian mengepalkan tinjunya. Kemampuan pesonanya menembus bahkan penghalang ilahi. Sialan, kenapa kita tidak punya intel tentang dewa pelindungnya? Momo dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu pemanggil. Seketika, beberapa sosok bayangan berkedip di belakangnya, masing-masing memancarkan kekuatan jahat. Di atas arena, antar muka pengguna berkilauan. Hitung mundur pemanggilan. 50 detik tersisa. Luk 1 masih berdiri di sana? Godanya Dek Migaseyum jahat. Kau akan kehilangan kesempatanmu jika tidak cepat-cepat. Kepanikan menjalari tribun Huaxia. Apa yang dia tunggu? Kurang dari semenit lagi. Panggil dewamu sekarang. Saat itu juga, ritual Momo selesai. Aura yang cemerlang meledak, 9 ekor seputih salju terbentang di belakang seorang wanita yang luar biasa cantik. Suara kaget terdengar di seluruh siaran global. Dewa apa itu? Dia sangat mempesona. Bahkan para biksu dari India mengalihkan pandangan mereka, tasbih bergetar di jari-jari mereka. Belum pernah ada yang melihat dewi ini sebelumnya. Kehadirannya terasa ilahi sekaligus profan. Bibir Lu Chongxing melengkung membentuk senyum tipis. Seperti yang kuduga, gumamnya, Ratu Iblis Rubah, Tian Wumei, salah satu dari 3 yokai besar Sakura. Mengetahui lawannya, dia tidak lagi ragu. Dalam 30 detik terakhir, Lu meletakkan telapak tangannya di atas kristal pemanggil. Kristal itu meledak dalam cahaya cemerlang, gelombang energi purba melonjak keluar. Matanya terbelalak lalu menjadi mantap. Jadi itu kau. Guntur bergemuruh saat sosok lapis baja yang menjulang turun dari awan. Marsekal Tianpong dari gerbang surgawi, baju besi-besinya menyala di bawah matahari. Garunya membelah gunung. 36 transformasi menentang segala rintangan. Liu Changshang tidak memanggil siapapun selain Marsekal Tianpong, Zhu Gangli, si babi surgawi. Dekan Li dan wali kota menatap takjub. Apakah Lu Chongshang benar-benar memanggil yokai? Keraguan menyebar di antara barisan. Dewa pelindung Lue adalah dewa manusia, dan garis keturunan seorang pemanggil biasanya menentukan kelas roh yang bisa mereka bangkitkan. Dia sebelumnya telah memanggil Pangu, dewa manusia. Jika Lue sekarang mencoba membangkitkan dewa iblis dan gagal, harganya akan fatal. Dari panggung, panggilan upacara bergema, murid Lu Chongshang menyambut Marsekal Tianpong, Zhu Gangli. Tawa dan cemohan meledak di tribun Sakura. Si jenius Huaxia berani memanggil yokai. Bukankah mereka yang memanggil iblis sebelumnya tewas di atas altar? Kaisar Sakura mendengus dingin. Jika dia memilih jalan kematian yang pasti, itu membuktikan dia tidak bisa membangkitkan dewa yang layak. Dia terpaksa putus asa. Dalam napas berikutnya, wajah bela diri dari wujud kolosal Zhu Gaoli seolah terkelupas.
menampakkan seorang pria tinggi dan tampan di baliknya, hidup dan berwibawa. Penonton Sakura menjadi liar tak percaya. Apa? Bagaimana pemanggilan ini bisa berhasil? Di pihak Huaxia, sorak-sorai meledak. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya, tapi mereka tahu satu hal, Lu Chongshang luar biasa. Jotin, wajah Dekan Li melembut menjadi senyum bangga. Warisan Pangu lebih dalam dari yang kita duga. Mungkin Huaxia benar-benar punya kesempatan. Kaisar Sakura mendengus, yokai berwujud pria. Apa mereka pikir seorang pria bisa menahan pesona Tamamo? Bodoh. Marsekal Tiampeng berdiri di tengah arena. Garu bergigi 9 dipegang erat, tingginya hampir 3 meter. Lu Chongshang tak bisa menahan rasa takjub melihat ukurannya yang begitu besar. Tiampung berkedip, bingung dengan keributan itu. Kenapa di luar sana berisik sekali? Lu Chongshang menjelaskan situasinya dengan gamblang. Ini adalah arena mitos. Dewa-dewa asing menindas Huaxia. Dia menundukkan kepalanya dan memohon, Marsekal Tiampong, tolong istirahatkan dewa-dewa penjajah ini demi kekalahan Huaxia. Anehnya, Tiampong dengan santai mengecilkan garu besarnya, sebuah gestur yang hampir lucu dan enggan. Babi tua di sini, gerutu sang Marsekal, hanya ingin kedamaian di bawah sinar bulan. Aku bukan penggemar pertumpahan darah tanpa akhir. Kenapa aku harus peduli dengan pertikaian asing? Bersiaplah untuk mundur. Lu Chongshang melangkah maju dan menghentikannya, suaranya mendesak dan tegas. Marsekal, berjuanglah untuk Huaxia. Jika Anda berdiri, rakyat kami hidup. Charitik Cipak. Jika kau bertarung, Huaxia akan bertahan. Marsekal Teonpung dengan malas mengorek telinganya dan mendengus. Kerumunan di luar sana memekakan telinga. Telingaku hampir kapalan. Dengan Marsekal yang jelas-jelas akan pergi, Lu Chongshang melangkah maju dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Marsekal, apakah Anda ingin bertemu Chong'a lagi? Untuk berdiri sekali lagi bersama Petapa Agung dan Tang Sanzang? Sang Marsekal berhenti, terkejut. Keyakinan menipis di zaman ini, dunia menjadi lembek. Kau tahu Chang'a dan monyet serta biksu itu? Lu Chongshang tersenyum tipis. Jangan remehkan aku. Aku tidak hanya tahu tentang mereka, aku bisa membangkitkan mereka. Wajah Chemping berkerut tak percaya. Dan bagaimana caramu memanggil mereka? Suara Lu terdengar mantap, mencoba menyulut tekad sang Marsekal. Kakak babi, aku tahu kau benci menjadi pion. Tapi jika dewa-dewa Huaxia bisa dibangkitkan, jika kita mengerahkan kekuatan surga dan Buddha, kita bisa menghancurkan kegelapan ini dan memulihkan kehormatanmu. Jika kau mau berjuang untuk Huaxia, lanjutnya, aku akan membebaskan Chang'a, sang petapa agung, dan Xuanzong dari belenggu mereka. Tapi hari ini kau harus berdiri dan berjuang. Kata-kata itu menusuk dalam. Aura menjulang tiba-tiba meledak dari Tiampong, udara itu sendiri tunduk pada kehadirannya. Detik berikutnya, dia menampakkan wujud aslinya dan mencengkeram kerah baju Lu Chongshang. Setengah geli, setengah marah. Kau gunakan Nona Chang'e dari Eropa? Babi tua tidak semudah itu ditipu. Tangan besarnya mencengkeram leher pemuda itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Lu menenangkan diri dan mendesak, jangan bunuh aku dulu. Pertama lihatlah dewa pelindungku. Seolah diberi isyarat, siluet dewa manusia berwarna merah muncul di atas arena. Pangu purba itu sendiri. Lu memohon agar Tianpang melepaskannya. Sebelum cengkeramannya semakin erat, suara sang Marsekal merendah menjadi bisikan, Pangu yang agung. Perlahan dia melonggarkan cengkeramannya, matanya berubah. Rasa hormat menggantikan keraguan. Seseorang yang bisa membangkitkan Pangu tidak bisa dianggap enteng. Lu menawarkan, setengah tersenyum, Marsekal, maukah Anda berjuang untuk kami sekarang? Kejelasan kembali ke tatapan Tiamping. Jika Pangu berjanji untuk berdiri bersamamu, maka babi tua juga akan begitu. Sebutkan musuhnya, musuh manapun dan aku akan menghabisinya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lu Chongshang menatap wanita di atas panggung. Dengan tenang dia berkata, Kak, targetmu berikutnya adalah dia. Yao, Zhu Gangli mengikuti tatapan itu dan menyeringai lebar. Seorang wanita, babi tua bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Lu Chongshang enggan cepat menahan bualan itu dengan peringatan serius. Jangan meremehkannya. Dia adalah salah satu dari 4 yokai besar Sakura, rubah berekor 9. Keahliannya adalah rayuan. Dia memiliki daya pikat yang kuat terhadap pria. Tribun Sakura meledak dalam cemoohan. Lihat dia, si lamban dari Huaxia sudah terpesona oleh Momo. Dengan teriakan menggelegar, Tiampong menancapkan garu bergigi 9-nya ke tanah. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Detik berikutnya, dia berubah wujud menjadi manusia. Besar dan siap tempur, siap berdiri bahu-membahu dengan Lu Chongshang. Tak disangka, penampilan gagah sang Marsekal membuat banyak orang terkesiap. Bahkan seorang wanita di kerumunan Sakura mendapati dirinya dilanda mabuk kepayang. Dari kejauhan, para biksu India berbisik di antara mereka sendiri. Kekuatan prajurit kuno ini tidak bisa diremehkan. Seorang tetua di pavilion Britanik bertanya-tanya, bisakah yokai maskulin ini menahan pesona Tamamo yang memikat? Di panggung, Sakura Momo bergerak dengan anggun seperti kucing. Setiap langkahnya terukur. Tiba-tiba dia melepaskan kimono luarnya, menampilkan postur yang memabukkan dan penuh percaya diri. Senyumnya menajam menjadi sebuah undangan, menggoda dan strategis. Lu Chongsheng, kenapa tidak bergabung dengan kami? Jadilah juara Sakura.
Dia sangat yakin jika Lu pindah pihak, Sakura akan menghujaninya dengan kehormatan dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Yang lebih penting, dia menjanjikan keamanan di Sakura. Seorang jenius yang baru bangkit tidak akan dipertaruhkan berulang kali dalam duel fana. Diam-diam, dia melepaskan mantra halus, tawaran yang terselubung sebagai rayuan. Datanglah ke Sakura dan dia akan menjadi pengantinnya. Wajah Dekan Lishin memucat. Ini bukan sekadar taktik, ini adalah serangan langsung terhadap hati dan kesetiaan. Wali kota berteriak waspada, "Lu jangan tergoda." Lu Chongshun dalam hati mengakui bahayanya. Sihirnya memang ampuh. Tanpa tekad baja, banyak yang bisa goyah. Bahkan masa Huasha yang saleh pun memerah. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Dari dekat, godaan itu hampir nyata. Namun jawabannya mutlak. Dia menolak untuk membelot ke Sakura. Sakura Momo tidak menyerah. Dia meningkatkan pesonanya dan maju selangkah demi selangkah. Tidak mau terbawa dalam perdebatan lebih lanjut, Lue mengangkat telapak tangannya dan memanggil Garu bergigi 9. Suaranya tenang, tetapi perintah di dalamnya tidak bisa dibantah. Garu bergigi 9 itu hanyalah proyeksi dari senjata dewa. Tapi dengan Marsekal Tiampong yang berjanji untuk bertarung, Lu Chongshang mendapatkan akses ke prinsip-prinsip Garu itu dan sekilas teknik-tekniknya yang menakutkan. Sakura Momo, usahanya untuk membujuknya gagal, menjatuhkan kepura-puraan dan mencibir. Sayang sekali, kau punya janji yang tak terbatas. Namun kau telah mengubur masa depanmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Lu Chongshang menjawab dengan dingin, bahkan jika aku menolak tawaranmu, aku tidak akan mengubur masa depanku. Dia teringat sebuah kalimat dari seorang profesor sejarah modern di masa lalunya. Hidup dan martabat ada di ujung pedang. Kebenaran berada dalam jangkauan meriam. Jika seseorang selalu pengecut, para penindas halnya akan semakin berani. Jika dia mundur sekarang, bagaimana dia bisa menghadapi jutaan rakyat Huasha yang diwakilinya? Huasha menawarkan arak untuk teman dan baja untuk musuh. Tribun Huasha bergemuruh setuju. Martabat terletak di ujung pedang. Mereka yang menyinggung Huasha akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh. Teriakan dan syair-syair berani bergulir di antara kerumunan, siap untuk bertempur, arena semakin bergemuruh. Siapa yang akan berdiri di garis depan? Hanya Tsushio kita! Teriakan yang lebih berani bahkan memujinya sebagai Liu pembawa ujung. Jauh di aula para dewa, seorang anak diam-diam menyapu koridor, tidak menyadari badai yang sedang terjadi di luar. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan menusuk mata anak itu, memaksanya untuk menutupi wajahnya. Aura keberuntungan nasional gedung itu melonjak ke atas. Anak itu panik dan berlari untuk memberitahu atasannya. Kembali ke arena, duel dimulai dengan sungguh-sungguh. Lu melompat ke depan. Garu bergigi 9 berdesing saat dia mengayunkannya dengan kekuatan luar biasa. Sakura Momo membalas dengan jurus rahasia. Pukulan gunung, bunga layu, daun willow berguguran. Sebuah kipas lipat berputar, memancarkan pesona yang kental dan memabukkan. Lu tidak ragu-ragu. Satu ayunan Garu membelah kipas itu, menghancurkannya menjadi serpihan. Ketenangan Momo goyah, keringat dingin membasahi dahinya. Seorang pendatang baru mendaratkan pukulan telak seperti ini. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia mengambil pecahan kipas dan menyiapkan serangan lain, bertekad untuk menghancurkannya pada serangan berikutnya. Dengan cepat membentuk segel tangan, dia memanggil jurus shinobi, teknik klon bayangan. Seketika, beberapa salinan tubuh Sakura Momo muncul di panggung, masing-masing merupakan entitas yang nyata dan mengancam. Dia mengejek, "Jadi kau mengalahkan Matsumoto? Terus kenapa?" Orang kasar tidak mengerti kehalusan sihir. Lu merasakan kilasan kejutan. Penguasaan tekniknya jauh melebihi Matsumoto. Ini bukanlah duel yang bisa dianggap enteng. Bentuk Sakura Momo menukik, gerakannya seperti air. Pedang-pedang terlepas dari sarungnya. Dalam satu gerakan mengalir, dia melepaskan jurus andalan klannya. Langit kedua, aliran pertama. Tebasan udara jernih. Sebuah teknik pedang turun-temurun yang serangan pertamanya membawa ketepatan yang mematikan dan membutakan. Lu Chongshun menyaksikan teknik yang datang dan merasakan dadanya menegang. Serangan ini tidak bisa ditangkis dengan santai. Sebilah pedang dari Qi yang dipadatkan membelah udara. Serangan itu mengenai sasaran dan membuatnya terlempar ke angkasa dalam sebuah lengkungan yang keras. Untungnya refleksnya tajam. Dia melangkah ke samping sebelum pedang itu benar-benar mendarat dan berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Tribun Sakura meledak dalam cemoohan. Anak baru, mana mungkin dia bisa mengalahkan Momo? Mereka mengejek, suara mereka penuh dengan penghinaan. Bahkan Momo merasa yakin akan kemenangan, menekan keunggulannya dengan kepercayaan diri yang kejam. Klon bayangannya menyeringai serempak. Coba hindari ini, nada mereka meneteskan penghinaan. Hujan pedang Sakura. Teknik pedang Momo menghujani ruang di sekelilingnya dalam rentetan niat mematikan. Luz menatap rentetan serangan itu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dia meraung, "Terimalah Garuku." Jika dia tidak bisa menghindar, dia akan berdiri dan menghadapi badai itu secara langsung. Menyalurkan 36 kekuatan perang surgawi sang Marsekal ke dalam satu serangan dahsyat. Ajaibnya, Garu itu tidak membelah klon, melainkan mengenai Momo sendiri, tepat dan tanpa salah. Keheningan menyelimuti kerumunan Sakura, wajah mereka pucat pasi. Jika dia jatuh, segalanya bisa berubah. Ekspresi Momo berubah dari angkuh menjadi bingung. Klonku hampir sempurna.
Or bagaimana kau bisa menemukan wujud asliku? Di sisi lain, Tamamo membisikkan tawaran kepada Tianpang. Berlututlah dan aku akan memberimu pemandangan kemegahanku yang utuh. Para penonton bergumam, mampukah yokai dari Huaxia menahan pesona Tamamo yang memikat? Pikiran Tianpeng melintas dengan bayangan Chang'e. Dalam cahaya itu, Tamamo tampak pucat dan tidak cantik. Dia membentak, rubah bau. Kecantikan apa yang kau banggakan? Tamamo terkejut bukan main. Belum pernah ada yang menyebutnya jelek dengan cara yang begitu blak-blakan. Sebelum dia bisa pulih, Tianpeng menyerang dengan serangan brutal yang bertubi-tubi. Suara-suara di tribun melontarkan hinaan. Iblis babi, lihat cermin. Kau sendiri bukan Adonis dan berani mengejek rubah berekor 9 kami. Tompong membantingkan garunya ke tanah. Kekuatannya mencabut batu. Tamamo gagal menangkis, terjungkal ke belakang dengan salto untuk melarikan diri. Dia tidak menyerah, tangannya menenun segel-segel rumit. Cahaya ungu membengkak di ujung jarinya. Kedua tangannya bersinar dengan energi gaib, mengucapkan mantra jurus pamungkasnya. Dia membengkak menjadi wujud rubah raksasa, penampakan sebesar iblis yang mengancam akan mengalahkan bahkan Tiampa. Rasakan murka iblis surgawiko. Dia menggelegar. Amarahnya mendidih dengan intensitas 9 kali lipat. Jantung Lu berdebar kencang. Kaki raksasa rubah itu bisa menghancurkan Tianpom jika pertarungan terus berlanjut tanpa kendali. Nyawa Jugonia akan dalam bahaya. Namun Lu tidak akan tinggal diam. Jika perlu, dia akan menyerang untuk membunuh dan merebut kemenangan dari ambang bahaya. Rubah berekor 9 melepaskan Sudaniko Amaterasu, cermin nyata yang legendaris. Salah satu dari 3 relik suci Sakura. Diberdayakan oleh cahayanya, aura iblisnya melonjak, kekuatannya berlipat ganda 10 kali. Marsekal Tianpang meraung, langit dan bumi mewujud. 36 kekuatan iblis surgawi meledak di dalam dirinya, wujudnya membesar menyaingi sosok menjulang Tamemonome. Namun kekuatan batin mereka berbeda dunia. Cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya. Serangan terkuatnya ledakan iblis surgawi. Tianpeng menangkisnya dengan mudah. Garu bergigi 9-nya berputar liar, merobek udara. Dia memanfaatkan celah dan mengayun. Tamamo nyaris menghindar, rambutnya terserempet angin senjata itu. Liu Chongshang menyaksikan dengan takjub. Tamamame, peringkat SSS, Ratu para Yokai, sedang ditekan oleh seorang marsekal peringkat SS. Jangan pernah menilai dari level, pikirnya lagi. Kekuatan melampaui peringkat. Si rubah menyeka darah dari bibirnya, amarah berkobar di matanya. Babi sialan, akan kupanggang kau hidup-hidup. Langit menjadi gelap, bahkan tribun Huaxia pun terdiam menatap gerhana yang tiba-tiba. Tamamo mengangkat tangannya, api ungu meledak dari awan dan mulai berjatuhan. Itu adalah api rubah, neraka. Sentuh sekali saja dan kau akan terbakar menjadi abu. Bola-bola api menghujani medan pertempuran tanpa henti. Penghalang ilahi Tianpeng bergetar, serpihan aura berserakan. Dekan Li Xin mengepalkan tangannya, tidak mampu berpaling. Detik berikutnya keadaan berbalik. Marsekal Tianpeng mengangkat tangannya dan berteriak, "Air, datanglah!" Gelombang petir kuning meledak dari tubuhnya, menombak lurus ke awan. 2 sosok ilahi turun dari langit, Lei Gong, Dewa Guntur, dan Lei Mu, permaisurinya, palu dan cambuk berderak dengan kekuatan. Guntur menggelegar saat petir menyambar, menerangi medan perang dengan warna emas yang ganas. Ketika badai reda, sebuah kawah besar menganga di depan rubah berekor 9. Dia menatapnya tak percaya. Bagaimana dewa peringkat SS bisa melepaskan kekuatan seperti itu? Tapi kejutan sebenarnya belum datang. Sebuah pusaran raksasa berputar terbuka di langit. Air dari surga berkumpul, menjawab panggilan Tianpeng. Si rubah mengerutkan kening, kegelisahan berkedip di matanya. Dari mana dia menarik air itu? Tianpeng mendengus. Aku adalah marsekal armada sungai angkasa, sungai-sungai surga. Mereka mematuhi perintahku. Sosoknya terangkat ke dalam badai, menunggangi angin seperti dewa perang. Di pihak Sakura, penonton terdiam, doa menjadi satu-satunya harapan mereka sekarang. Tianpeng memantapkan cengkeramannya pada Garu, menyiapkan serangan terakhirnya. Rubah berekor 9 mengangkat penghalangnya dengan putus asa, bahkan dia sendiri tidak yakin apakah itu bisa menahan pukulan. Lalu, boom! Kilatan emas membelah langit. Saat kekuatan ilahi dan iblis bertabrakan, Garu bergigi 9 marsekal Tianpeng menghantam tepat di tengah. Cermin di depan rubah berekor 9 pecah dengan suara retakan yang tajam. Pecahannya berserakan seperti bintang jatuh. Tamemonome membeku, ekspresinya kosong tak percaya. Serangan terkuatku. Hancur, semudah itu? Tidak mungkin. Penonton, Huaxia bersorak-sorai, tribun bergetar dengan sorakan. Gerakan itu, begitu bersih, begitu kuat. Di seberang lapangan, penonton Sakura terdiam. Pucat. Mereka tahu persis apa arti kekalahan dalam perang ilahi ini. Tianpeng tidak ragu-ragu. Dia maju, siap untuk menyelesaikan pekerjaan. Garunya berayun sekali lagi, mengiris wujud Tamamo, namun tidak menemui perlawanan.
Dia berkedip bingung. Apa? Seranganku melewatinya. Tanpa sepengetahuannya, Tamamo telah menggunakan jurus rahasianya, pelarian jangkrik emas, meninggalkan umpan untuk menerima pukulan. Sekarang kesombongannya yang main-main telah hilang. Mata si rubah tajam, waspada. Babi ini, iblis, kekuatan kasar, tak tertandingi, sihir, superior. Dia tidak punya kelemahan. Dia melirik ke arah Lu Chongshang. Bagaimana Huasya bisa memanggil monster seperti itu? Lu menatapnya tanpa rasa takut. Apa yang kau lihat, nenek tua? Teruslah menatap dan aku akan menyuruh si babi menghancurkanmu. Tiamping terkekeh. Jadi itu tadi jurus teleportasi ya? Lalu sambil menyeringai, dia membalas dengan jurus yang sama, mengeluarkan tekniknya sendiri, langkah cahaya aqua. Dalam sekejap, dia muncul kembali di depan Tamamo dan membantingkan garunya ke perutnya. Dia terkesiap, darah menetes ke tanah. Namun harga dirinya masih menahannya tegak. Dengan sapuan lengannya yang marah, dia meraung, memanggil bala bantuan. Sebuah celah robek terbuka di belakangnya. Sebuah siluet besar turun, diapit oleh dua penjaga hantu. Dari tribun Sakura terdengar sorak-sorai liar. Lihat, Nyonya Tamamo telah memanggil Shuten, Doji Ogetsumaru, dan bahkan Amaterasu sendiri. Huasya akan hancur. Hantu ilahi itu akhirnya berbicara. Suaranya menggelegar. Dewa Huasya, bersiaplah untuk mati. Dengan satu jentikan tangannya, 4 pedang terbang muncul di hadapannya. Hantu lain mengikuti, memanggil pedang yang tak terhitung jumlahnya dari langit. Namun Marsekal Tiampong tetap tidak gentar. Dia masih punya satu kartu truf tersisa, 36 transformasi para iblis surgawi. Dia meraung, berubah menjadi elang perkasa yang membumbung tinggi menembus badai. Menenun di antara hujan pedang. Lolos dari rentetan serangan, dia kembali ke wujud manusia dan meludah. Pengecut tidak bisa menang. Jadi kau memanggil kekasihmu untuk bantuan. Tapi senyumnya tidak pernah pudar. Rubah berekor 9 mencibir. Masih punya mulut kotor itu, babi? Kau sudah lari sepanjang pertarungan ini. Au mata Kimpong berkilat. Lari? Siapa bilang lari? Dia berteriak. Langit dan bumi, wujudkan. Tubuhnya membesar sekali lagi. Raksasa dan ilahi. Garu bergigi 9-nya tumbuh bersamanya. Dia mengangkat senjata itu tinggi-tinggi, memanggil jurus berikutnya, segel sungai angkasa. Banjir air astral menerjang, melarutkan hantu-hantu ilahi di jalannya. Hantu terakhir melesat ke samping, tidak mau menyentuh arus suci itu. Bagaimana, geramnya, kekuatan babi sialan ini tidak pernah ada habisnya. Marah, ia melepaskan serangan terakhirnya yang putus asa. Api ungu melesat di langit. Mereka menghantam tanah dengan dampak menggelegar, merobek pertahanan Cimping. Sang Marsekal menggerutu, wujudnya dilalap api ilahi. Tribun Sakura meledak. Keajaiban Amaterasu, bahkan sepotong esensinya bisa menghancurkan Dewa Iblis. Tianpang berguling di arena, energi ilahi memudar dari auranya. Di pihak Huasya, wajah-wajah menjadi muram. Mereka tidak percaya dia akan jatuh. Hantu Amaterasu menunduk dengan dingin. Pada akhirnya, kau hanyalah seekor binatang. Dari tanah, Tiampong berbisik, Shangbao, Ching Ching. Lalu, yang mengejutkan semua orang, dia berdiri. Sebuah tangan raksasa meledak dari bumi. Ia mencengkeram leher hantu ilahi itu. Mata Amaterasu terbelalak saat cahayanya lenyap. Kekuatannya terkuras habis. Pigzi menyeringai, ya, aku babi, tapi aku tidak pernah menjadi santapan siapapun. Dengan suara gemuruh, ia membanting hantu dewi itu ke tanah. Kerumunan meledak saat wujud Pigzi yang menjulang berdiri penuh kemenangan. Tidak ada yang menyangka Dewa Iblis itu begitu licik, berpura-pura lemah, lalu menyerang seperti guntur. Lu Changshang menyaksikan dalam diam setiap ayunan, setiap auman, seolah-olah semangat Huasya sendiri telah dinyalakan kembali. Akhirnya, hantu Amaterasu tidak bisa lagi menahan pukulan dan larut menjadi cahaya yang tersebar. Dengan tugasnya yang belum selesai, Pixie menoleh ke arah Tamamo no Me. Kemarahan lama membara, saatnya membalas budi. Dengan suara gemuruh, garu bergigi 9-nya membelah Dewi Rubah itu. Mengakhirinya dalam satu serangan. Ketika debu mereda, Pixie kembali ke wujud ilahinya, Marsekal Sungai Surga. Lu Chong, Shang melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Selamat datang kembali, Marsekal. Anda telah membawa kemuliaan bagi kami semua. Tapi Tianpang mengangkat tangan. Mundur. Lu ragu, firasat buruk tiba-tiba muncul di dadanya. Ada yang tidak beres. Sang Marsekal perlahan berlutut, aura ilahinya benar-benar lenyap. Seluruh arena menjadi hening, bahkan sorak-sorai pun berhenti.
Dia hanya tidak ingin Lu melihatnya hancur, memudar di mata Chang'e. Aku adalah seorang pahlawan, gumamnya. Andai saja aku lebih berani waktu itu, mungkin akan berakhir berbeda. Lalu dengan lemah, dia berkata, saat aku pergi, temukan tuanku dan saudaraku. Katakan pada mereka aku bukan pengecut. Lu mengepalkan tangannya, suaranya bergetar. Tidak, kau akan memberitahu mereka sendiri. Dia menoleh ke kerumunan dan berteriak, rakyat Huaxia, hormatilah dewa kita. Dekan Lucian langsung mengerti maksudnya. Dia memerintahkan semua orang untuk menyiapkan persembahan untuk memberi makan sang marsekal yang gugur. Di seluruh negeri, jutaan orang yang menonton siaran langsung membungkuk dan berdoa, mengirimkan gunungan makanan sebagai upeti kepada pahlawan surga. Di alam lain, Pantheon, siluet babi hutan raksasa mulai bergerak. Mata Pixie terbuka, bersinar dengan cahaya ilahi. Bayangannya bangkit, naik ke tingkat kedua Pantheon, wilayah yang hanya disediakan untuk dewa dan legenda peringkat eskos dekan, menghela napas dan berkata mereka harus menganggap diri mereka beruntung. Lu Chongqing telah menjadi harapan terbesar Huaxia. Di sisi lain, sebilah pedang panjang perlahan kembali ke sarungnya. Duel telah mencapai jeda. Yai Zhe dari Coronation, Sumin Lamia, terbaring tak bergerak, nyawanya telah tiada. Pada saat yang sama, sang ahli pedang Lu Qing meniru gerakan itu dan menyarungkan pedangnya. Yai Zhe, di ambang kematian, menunjukkan ekspresi tak percaya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, aku tak pernah membayangkan ada jurang pemisah sebesar ini di antara kita. Dia roboh dengan suara gedebuk. Lu Cheng, setelah selesai bertarung, tetap menatap tajam, diam-diam berharap masih ada waktu. Waktu terus berjalan. Sang pembawa acara kembali ke panggung dan mengumumkan, kita telah sampai pada babak akhir arena mitos. Sebelum pertandingan, semua orang mengharapkan dominasi bangsa Sakura. Namun kehendak para dewa mengungkapkan kekuatan yang berbeda dan semangat keras kepala Huaxia bersinar. Pertandingan terakhir ini akan menentukan nasib separuh daratan dan rakyat di antara kedua negara. Tuan rumah memerintahkan perwakilan untuk segera maju. Di area istirahat, Lu Chongshang berdiri siap untuk masuk. Tiba-tiba, sebuah tangan menekan bahunya. Wali kota telah tiba. Sang tuan berkata dengan suara rendah, kau sudah cukup berbuat, biarkan aku yang maju sekarang. Liu Chongshang dengan cepat menjawab bahwa dia tidak masalah. Dia tahu sejarah ilahi tersembunyi Huaxia dan karena itu masih percaya peluang bisa berpihak pada mereka. Wali kota mengangkat tangan menghentikannya, justru karena itu. Dia berkata dengan tegas, pertarungan terakhir ini seharusnya menjadi milikku. Dengan sinkronisasi Lu Chongqing saat ini terhadap dewanya, dia tidak akan bisa menahan kartu truf tersembunyi negara Sakura. Jangan lupa, aku pernah dipuji sebagai anak ajaib di antara yang terpilih. Saat suaranya memudar, sebuah hantu ilahi mulai terbentuk. Jenderal legendaris yang tak terkalahkan, Xiao Zilong, menampakkan dirinya dalam cahaya perak yang cemerlang. Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari kejauhan, "Bai tua, biar aku yang urus ini." Wali kota menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kau kembali ya? Sepertinya aku tidak akan dapat kesempatan bertarung kali ini." Lucian terkekeh, nadanya terdengar tenang dan percaya diri. "Kalau bukan karena mata-mata licin Sakura, aku sudah membuat mereka merasakan keputusasaan." Sebuah pemberitahuan sistem berkedip. Hitung mundur pertandingan dimulai. 30 detik tersisa. Tatapan Lucian menajam. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan merebut kemenangan terakhir ini sendiri. Dengan suara desingan tajam, dia menghilang dari pandangan dan muncul kembali di tengah arena. "Luo Qing dari Huaxia," katanya, suaranya menggema di seluruh tribun. "Siapa di antara kalian di Sakura yang berani menghadapiku?" Dari tribun Sakura, seorang pria meregangkan tubuh dengan malas seolah bosan. Detik berikutnya, sosoknya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di tengah sidai panggung, menyeringai Takumi Yamada dari negara Sakura. Tantangan diterima. Kerumunan Sakura meledak dalam sorak-sorai yang membahana. Nama Yamada Takumi adalah legenda itu sendiri. Mereka yakin pertandingan terakhir ini sudah menjadi milik mereka. Di pihak Huaxia, keheningan menyelimuti. Tidak, ada yang mengerti mengapa anak dewa dari Sakura, seorang pria dengan status seperti itu, telah meninggalkan ibu kota untuk bertarung secara pribadi. Lu Chongshang mengerutkan kening, rasa ingin tahu melintas di matanya. Sang dekan berbicara pelan di sampingnya. Dia, satu-satunya anak dewa negara Sakura dalam 1000 tahun, seorang jenius es ganda yang kekuatannya tidak pernah seharusnya meninggalkan kekaisaran. Pada usia 18 tahun, selama upacara kedewasaannya, Yamada Takumi membunuh master peringkat ketiga Huaxia. Luo Jun,
bersama dengan dewa terikatnya, Raja Naga Laut Timur. Untuk menyenangkan kakak perempuannya, dia bahkan merobek urat nadi Raja Naga untuk ditempa menjadi tali busur. Rumor mengatakan dewa terikatnya adalah salah satu dari 3 kami tertinggi Sakura. Sinkronisasinya mencapai 80% yang mengejutkan, angka yang hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah ilahi. Setelah mengetahui kebenarannya, Lu Chongshang mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Yamada Takumi, jika Dewa Pedang Huaxia terluka, bahkan jika aku harus mengejarnya sampai ke ujung dunia, aku akan menantangnya dalam perang dewa. Di panggung, Yamada Takumi menatap Lucci dan mencibir. Jadi kau Dewa Pedang Huaxia? Aku pernah dengar cerita tentangmu di Shejing. Lu Cheng mengangkat pedangnya untuk menunjuk dan menjawab dengan dingin, simpan saja bualanmu. Jika kau tidak membunuh Raja Naga Laut Timur 10 tahun yang lalu, Huaxia tidak akan menderita kekeringan dan gagal panen selama bertahun-tahun. Nyawa-nyawa tak berdosa itu tidak akan tewas dalam kelaparan itu. Kemarahan Lu Cheng memuncak. Dia meraung. Hari ini, antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Yamada Takumi tertawa sinis. Begitukah? Kau seharusnya merasa terhormat untuk menjadi senjata Amaterasu. Urat nadinya bersinar di tangan kakakku. Adapun orang-orang rendahan yang kau ratapi itu, saat Sakura bangkit mereka akan merasakan kemuliaan tertinggi. Kata-kata Yamada membakar amarah kerumunan Huaxia. Mereka meludah dan mengutuk. Sakura, benar-benar keji, mengorbankan bangsa lain demi keuntungan sendiri. Lu Chongshang terdiam dan merenung. Kesombongan seperti itu tidak memberi ruang untuk diplomasi. Bangsa yang lemah tidak punya pilihan selain berjuang, sumpahnya dalam hati. Mereka harus dibuat membayar untuk menarik kembali cemoohan mereka, untuk dihancurkan sampai mereka tunduk. Tuan rumah mengangkat mikrofon. Kedua petarung telah mengkonfirmasi info pertandingan sekarang akan disiarkan. Panel itu berbunyi, Yamada Takumi, pencari peringkat es ganda, dewa yang dibangkitkan. Tsunomi Koto peringkat 3 es Lucin. Baik. Dalam peringkat pribadi maupun dengan dewa terikatnya, berada 1 tingkat di bawah. Tetua Kekaisaran Daing segera memerintahkan. Kirim pemberitahuan jika Huaxia jatuh, segera nyatakan perang. Lahap tanah bangsa yang kalah. Biarkan panji Kekaisaran Daing berkibar di seluruh dunia. Pimpinan negara Bangzi mengeluarkan perintah yang sama. Jika Huaxia dikalahkan, mereka akan mengklaim bekas wilayahnya tanpa rasa malu. Penguasa bangsa Tensu mencibir, sayang sekali. Dengan kekuatan Dewa Perang Susanoo, Huaxia pasti akan hancur kali ini. Utusan Kekaisaran yang sekarat memberi perintah rendah, kirim kabar ke Poli, jangan lewatkan kesempatan ini. Huaxia harus menjadi persembahan untuk ritual pembunuh dewa. Di seberang arena, beberapa siluet dewa muncul di belakang Yamada Takumi. Dengan satu sapuan lengannya, sosok Susanoo mengeras, aura ilahinya menerjang turun seperti badai samudra. Para penonton Sakura meledak, seperti yang diharapkan dari Yamada-kun, hancurkan dewa-dewa sampah Huaxia itu. Meskipun Li Bai sudah muncul di samping Luo Qing, sang dekan mengerutkan kening dalam-dalam dan berbisik, Chong Shuang, pertempuran ini akan menguji setiap ons tekad Huaxia. Tuan rumah mengangkat tangannya, mengumumkan dimulainya babak final. Levi mengangkat labu anggurnya, menenggak lama, dan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Tapi tawa itu memudar. Tatapannya meredup saat dia bergumam. Sebuah kendi arak di antara bunga-bunga. Sendirian, tanpa teman. Kesabaran Yamada Takumi habis, nadanya penuh dengan penghinaan. Sambil merentangkan tangannya, dia membentak. Apa semua dewa Huaxiamu sombong begini? Wush! Sebuah kilatan emas melesat dengan kecepatan membutakan ke arah Lu Qing. Sesaat kemudian, sebilah pedang menghantam arena dengan suara gemuruh, teknik yang dikenal sebagai tebasan bulu suci surga. Ketika debu mereda, lengan kanan Lu Qing telah hancur, darah menggores panggung. Pada saat yang sama, Susanoo menerjang Li Bai dalam ledakan kekerasan. Suara bentrokan mereka menggelegar dari belakang. Lu Qing tahu saat itu, kemenangan akan menuntut harga yang kejam. Tanpa ragu, dia melangkah maju ke arah Yamada Takumi. Penonton Huaxia bingung, kenapa mendekati musuh secara langsung sekarang? Lalu mereka mendengarnya bergumam pelan, ketika buah dao matang 5 mata terbuka. Ketika matahari terbit, bintang-bintang memudar. Sebuah gagang emas muncul di depan dadanya, memancarkan kecemerlangan ilahi. Sang dekan terkesiap, itu pedang fana, pedang tempaan dao. Mata Lu Chongxing terbelalak. Apa sebenarnya buah dao itu? Sang dekan menjawab dengan khidmat.
Ketika seorang pencari Huaxia mencapai puncak kultivasi, mereka memadatkan asal mereka, sebuah esensi yang lahir dari keyakinan dan kekuatan itu sendiri. Saat buah Dao terwujud, itu menandai batas antara hidup dan mati bagi setiap dewa yang terpilih. Lu Chongshang mengepalkan tangannya erat-erat. Dewa pedang Lu Qing mempertaruhkan nyawanya di arena. Wajah Yamada Takumi membeku. Kau sudah gila. Kau akan membakar asal-usulmu hanya untuk meningkatkan keilahianmu? Tapi Lu Cheng tetap tenang, tak tergoyahkan. Dia tahu buah Dao yang ditempanya selama puluhan tahun perang, ditempa oleh tulang belulang musuh yang tak terhitung jumlahnya, tak ternilai harganya. Namun pertempuran ini akan menentukan nasib Huaxia. Bahkan jika buah Dao membakar habis nyawanya, dia akan menghadapi kematian sebagai dewa pedang, tanpa penyesalan. Lalu terdengar suaranya. Tajam seperti baja, pedang datanglah. Di seluruh tribun, setiap pedang di sisi seorang prajurit bergetar dan terhunus. Detik berikutnya mereka berubah menjadi aliran energi murni yang naik ke udara. Saat pedang Luo Qing turun, ketenangan Yamada Takumi hancur. Dia tahu jika serangan itu mendarat, hanya kematian yang menantinya. Dia langsung memicu langkah kilat, mundur dengan kecepatan membutakan. Namun tak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak bisa lepas dari jangkauan pedang yang bersinar itu. Susanoo menghembuskan napas melalui hidungnya. Sepertinya aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dia mengangkat lengannya ke langit. Wilayah kekuatan surgawi. Petir ungu turun, menerjang ke arah Levi seperti badai ilahi. Levi tersenyum. Tipis bergumam, batu karang menunggangi angin suatu hari, membumbung 90.000 mil tingginya. Saat pedangnya jatuh, sebuah batu emas meledak ke angkasa, menghancurkan penghalang petir dengan suara gemuruh. Susanoo menyeringai, impresif, akhirnya keadaan mulai menarik. Lalu dia mengangkat tangannya lagi. Majulah Amenomuraku Monotsurugi. Dalam sekejap, sebuah pedang raksasa yang diukir dengan rune badai terbentuk di genggamannya. Suaranya merendah menjadi geraman, mati. Penghakiman ilahi turun. Serangan tiba-tiba itu membuat Levi benar-benar lengah. Petir menelannya melumpuhkan tubuhnya saat jeritan kesakitan menggema di tengah badai. Sementara itu, di sebuah ruang Dewan Dunia yang megah, para pemimpin dari setiap negara besar telah berkumpul. Perwakilan dari Kekaisaran Tianju angkat bicara terlebih dahulu, nadanya penuh kesombongan. Hasilnya sudah jelas. Saatnya kita membahas bagaimana cara membagi wilayah Huaxia. Dengan lambaian santai, sebuah peta holografik Huaxia diproyeksikan di atas meja obsidian panjang. Sebagai bangsa pemenang, Kekaisaran Sakura akan mengklaim separuh dari tanah dan populasi Huaxia. Adapun kami, Kekaisaran Tianju, tuntutan kami sederhana. Kami hanya akan mengambil sepertiga sisanya. Delegasi dari negara Bangzi menggebrak meja. Keterlaluan. Kenapa Tianju harus mengambil bagian terbesar sementara kita dibiarkan dengan sisa-sisanya? Pejabat Tianju menyeringai, melangkah maju perlahan. Lalu tanpa peringatan, dia melayangkan tamparan telapak tangan terbuka yang membuat delegasi Bangzi jatuh ke lantai. Apa kau mempertanyakan keputusanku? Mungkin aku harus membiarkan kemuliaan Dewa Ashura membersihkan Hanseongmu. Perwakilan Banshee membeku. Teror membanjiri matanya dan mengangguk dalam kepasrahan yang gemetar. Kembali ke arena, bentrokan antara Lucian dan Yamada Takumi telah mencapai puncaknya. Ketika keduanya akhirnya berpisah, udara beriak dengan energi yang membakar dan busur petir yang melayang. Yamada Takumi menggertakkan giginya, amarah memutar wajahnya. Dalam hati dia mengutuk, lawan ini hampir sempurna. Semangatnya, ketepatannya, dan kekuatan mentahnya semua melebihi apa yang seharusnya dimiliki oleh dewa pilihan peringkat es ganda. Yamada Takumi akhirnya menyadarinya. Jika dia tidak bertindak sekarang, duel ini sudah kalah. Dia mengangkat kepalanya, suaranya dipenuhi ejekan dan godaan. Kau tidak akan bertahan lebih lama. Saat asal-usulmu terbakar habis, kau hanya akan menjadi domba yang menunggu disembelih. Bergabunglah dengan Kekaisaran Sakura. Aku akan memberimu kekuatan, kekayaan, dan bahkan memulihkan inti ilahimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Lucian tidak berkata apa-apa. Keheningannya lebih tajam dari pedang manapun. Kilatan baja merobek udara. Klang! Dampaknya bergema seperti guntur, membuat Yamada terkapar di panggung. Lu Cheng maju, pedangnya diturunkan, nada suaranya tenang tapi dingin. Kurasa, aku baru saja melihat ketakutan di matamu. Yamada memiringkan kepalanya dan tertawa dingin. Jadi kenapa? Aku akui, kau lebih kuat dariku. Dia menunjuk ke langit, seringainya melebar. Tapi yang kau sebut Dewa Huaxia itu tidak akan bertahan lebih lama. Di sisi lain arena, Levi berdiri di tengah amukan petir, mata terpejam rapat. Dia menahan rasa sakit robekan guntur, berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh jatuh, tidak di sini. Di tribun, wajah Kaisar Tokugawa menjadi gelap. Dia tidak menyangka kehendak Dewa Huaxia akan begitu kuat, tapi di matanya itu tidak lebih dari penundaan kekalahan. Yamata menundukkan pandangannya,
Suaranya naik seperti penghakiman ilahi. Lihatlah cahaya para dewa. Sen Mikoto, Algojo terdingin surga, dewa palsumu akan segera dihakimi. Lu Cheng menatapnya, suaranya membelah badai seperti pedang. Jika dewa tidak serakah, mengapa mereka tidak bisa menahan pembangkangan? Jika dewa tidak kejam, mengapa memegang nasib jutaan orang di tangan mereka? Lalu katakan padaku, kemuliaan apa yang sebenarnya dimiliki para dewa? Para prajurit Huaxia yang gugur, mayat-mayat yang kelaparan di seluruh negeri, setiap wajah terpatri dalam ingatan. Al-Suatre, kita adalah manusia bebas. Siapa di antara kita yang berhak berdiri di atas yang lain? Menyaksikan semua yang terjadi, Lu Chongshang mengepalkan tinjunya. Dia tahu jika dia tidak bertindak sekarang, Huaxia akan kehilangan segalanya. Minumlah selagi hidup mengizinkan, teriaknya ke arah arena. Jangan biarkan cangkir emas menghadap bulan dengan sia-sia. Kerumunan meledak, ribuan suara Huaxia menggemakan bait yang sama serempak. Kekuatan yang terjalin dalam kata-kata itu melonjak ke seluruh tubuh Levi. Rantai-rantai ilahi yang mengikatnya mulai retak. Beberapa tetes minuman keras keemasan meluncur melewati bibirnya, dan sebuah penghalang yang menyala-nyala meledak keluar, memotong petir itu sendiri. Para penonton Sakura terkesiap, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menembus penghakiman ilahi? Bahkan ekspresi Susanoo berubah. Dia bisa merasakannya. Lawannya sekarang dilindungi oleh kekuatan ilahi yang tidak diketahui. Jadi setelah bertahun-tahun, kau memaksaku untuk menghunus pedang ini lagi. Susanoo bergumam, menarik Ameno Murakumo, pedang gugusan langit dari sarungnya. Dia menyeringai jahat. Katakan padaku, penyair Huaxia, apakah kau siap mati? Levi menggertakkan giginya, merasakan beban berat aura pedang itu. Dia tahu, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tapi Susanoo hanya mencibir, suaranya kental dengan ejekan, kekuatanmu. Ina seperti peserta pelatihan yang sudah berlatih selama 2,5 tahun dan masih belum debut. Dengan itu, dia mengayun lagi. Petir melolong saat menerjang ke arah Yamada Takumi, kepercayaan dirinya melonjak. Aku memiliki baju besi petir dan tubuh dewa prajurit, kau sudah menghabiskan esensimu. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku sekarang? Lu Cheng mengangkat pedangnya, suaranya terdengar jelas. Jika 1 serangan gagal, maka aku akan menyerang lagi. Jika 1.000 serangan gagal, maka aku akan menempa 10.000 lagi. Suaranya menggelegar seperti guntur. Bahkan jika jalan di depan berbahaya, aku akan menempuhnya tanpa penyesalan. Saat kata-kata itu jatuh, dia menendang tanah. Udara beriak dan pedangnya turun sekali lagi ke atas Yamada Takumi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Susanoo meraung, menuntut apakah Levi berani menghunus pedangnya dan menghadapinya. Yang mengejutkan semua orang, Levi tidak menjawab. Dia hanya memiringkan kepalanya ke belakang dan menenggak seteguk arak lagi. Amarah berkobar di mata Susanoo. Apa semua dewa Huaxia sombong begitu? Ludahnya. Lalu secara mengejutkan, pukulan ke bawahnya dengan kekuatan penuh mengiris udara kosong. Mata Susanoo melirik ke atas. Ada yang tidak beres. Di atas kepala, sebuah bayangan teratai hijau pucat tiba-tiba mekar di atas mereka. Ini adalah jurus Levi, yang dilepaskan setelah menghunus pedangnya, pedang teratai hijau yang legendaris. Levi menyarungkan pedangnya dan bergumam, nama pedang ini adalah lagu pedang teratai hijau. Namun, bahkan Li Bai pun tidak menyangka Susanoo bisa menghindari setiap bilah pedang dengan sempurna. Dan kemudian dalam sekejap, Susanoo menghancurkan lanjutan dari lagu pedang itu dengan guntur surgawi. Dalam berbagai wujud, kerumunan Sakura menyeringai senang. Seperti yang diharapkan dari dewa perang Susanoo, dewa-dewa Huaxian itu belum tamat. Bahkan wajah sang dekan pun murung. Dia berbisik, jurus terhebat sang ahli pedang telah habis. Menahannya sekarang hampir mustahil. Peluang Huaxia di sini terlihat suram. Mendengar itu, aku merasa panik. Tidak masih ada kesempatan. Levi yang kuingat masih punya banyak hal untuk ditunjukkan, teriakku. Susanoo menyerbu lagi, melancarkan serangan baru. Suaranya menggelegar, teknikmu luar biasa, tapi kau menghadapi pembawa harapan Sakura. Aku bertarung untuk rakyatku. Levi menenangkan diri setelah didorong mundur. Dagu terangkat saat dia membalas tanpa rasa takut. Kau bertarung untuk rakyat? Yang kulihat darimu hanyalah pembantaian dan kekejaman tanpa akhir. Kata-kata mulutmu hanyalah tabir untuk menyembunyikan sifat aslimu. Tatapan Susanoo membeku, sedingin pedang. Kau, dewa rendahan, berani menghakimiku? Dia tertawa, marah dan liar. Hari ini aku akan membungkam mulut kotormu itu selamanya. Suara dentang yang menggelegar mengguncang arena. Serangan Susanoo membuat Li Bai terlempar ke udara. Pedangnya, pedang teratai hijau, hancur di tengah penerbangan, pecah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Yang menghujani seperti bintang jatuh. Para penonton Huaxia membeku, berbisik tak percaya. Itu tidak mungkin pedang fana, pedang patah? Apakah Dewa S3 Sakura benar-benar tak terkalahkan? Levi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, darah mengalir di sudut bibirnya saat dia tersenyum pahit. Jalan di depan masih panjang dan sulit. Siapa sangka Levi akan gugur? Bukan di tangan, tapi di tangan dewa asing. Menyaksikan dengan ngeri, Lu Chongshang tidak bisa menahan diri lagi. Daik, semuanya bukan naskah kuno. Bacakan syair-syairnya? Teriaknya.
Dia menoleh ke kerumunan yang bergemuruh. Hanya melalui suara kalian kita bisa membangkitkan keilahian sang penyair abadi. Suaranya meninggi dengan penuh hormat. Dia bukan hanya dewa pedang, dia adalah Levi, sang penyair abadi. Seluruh stadion meledak dalam nyanyian serempak saat bait-bait itu bergema. Tertawa ke langit saat aku melangkah keluar pintu. Kita bukanlah rumput liar di ladang. Dan menunggangi angin dan membelah ombak, layarku akan menembus lautan luas. Aura Levi meledak, kekuatannya melonjak seperti air pasang. Dia merasakan resonansi yang dalam. Bait-bait ini, meskipun tidak diketahui, berdenyut di dalam darahnya, kuno dan abadi. Mata Susanoo terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa musuh yang sekarat tiba-tiba mendapatkan kekuatan sebesar ini? Dan kemudian suaraku sendiri bergabung dengan paduan suara. Pedang membentang 30.000 mil, cahayanya mendinginkan 19 provinsi. Cahaya pedang yang menyilaukan membelah langit. Wajah Susanoo berkerut karena marah di tengah cahaya itu. Serangga-serangga Huasya, kalian telah membuatku marah di luar batas. Raungnya guntur mengguncang arena. Para penonton Sakura gemetar karena kaget. Karena dewa perang mereka kini diselimuti kabut gelap, cahaya ilahinya digantikan oleh kebusukan dan pembusukan. Aku langsung mengerti. Yamata Takumi selalu menganggap hidup tidak berharga. Tentu saja dewanya Susanoo mencerminkan kekejaman dan haus darah yang sama. Suara Susanoo bergema dingin dan rendah. Hush, aku dewa, apakah kau siap? Aku pun akan menenggelamkanmu dalam keputusasaan. Di dalam kegelapan terdalam, Levi menegakkan tubuh, matanya menyipit dengan tekad. Saat Susanoo mengucapkan kata pembusukan, kabut hitam melonjak seperti air pasang yang hidup melahap segalanya. Aku mengepalkan tanganku. Kekuatan Susanoo yang jatuh kini menjadi sebuah teka-teki. Dan bagi sang penyair abadi, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Levi mundur dengan cepat, menghindari gelombang kabut hitam yang menyapu arena. Tapi bahkan yang paling waspada pun pernah goyah. Pembusukan melonjak dari belakang, menelannya. Dalam Caesar Tower Reddit, sang dekan terhuyung mundur, keputusasaan menyelimuti matanya. Namun, secara ajaib, penghalang misterius yang sama berkilauan hidup kembali, melindungi Li Bai dari pemusnahan. Tapi ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Sang penyair yang dulu perkasa, seorang dewa, kini rapuh dan menua, rambutnya memutih, tubuhnya gemetar di bawah beban waktu. Itulah kekuatan waktu, Liu Yiran terkesiap. Dalam kondisi ini, dia tidak mungkin bisa melawan. Di antara penonton, Liu Chongxin menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar. Tidak, ini belum berakhir. Semua orang tahu Li Bai karena pedangnya, katanya. Tapi kecemerlangan sejatinya bukan pada baja, melainkan pada syair. Di atas panggung, sisa menyeringai saat korupsi mengangguk pada Li Bai. Lalu mengayunkan pedangnya ke bawah dengan sebuah raungan. Dampaknya melepaskan badai kekuatan. Levi terlempar menabrak ujung terjauh arena. Susanoo tertawa gila. Dewa Wasya yang menyedihkan. Akan kulihat keilahianmu diinjak-injak di bawah kaki Sakura. Levi terhuyung-huyung berdiri, terenggah-engah, keputusasaan membara di matanya. Apakah ini akhirnya? Lu Chongshang mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa bait lain bisa menyalakan kembali percikan ilahi Li Bai, tetapi akan menghancurkannya sebagai gantinya. Melihat wajah-wajah cemas di belakangnya, dia membuat pilihan. Sambil mengangkat kepala, dia berteriak ke langit. Hidup hanyalah persinggahan seorang musafir. Kematian adalah kembalinya jiwa. Langit dan bumi hanyalah satu, di mana semua menangisi debu zaman. Seketika, kerumunan mengerti itu adalah doa baru, kebangkitan ilahi kedua. Rasa sakit merobek tubuh Lu Chongxin saat dia jatuh berlutut, gemetar hebat. Chongxin, berhenti! Kau akan mati, teriak sang dekan. Tapi dia mengabaikan mereka. Suaranya serak dan menantang saat dia memaksakan bait lain. Kata-kata itu kaya di telinga, dan pada saat itu kesadaran muncul. Kesedihan manusia hanyalah debu sesaat di atas sungai waktu yang abadi. Dengan sisa kekuatan Lu Chongxin, dia meneriakkan satu bait terakhir. Langit memberiku anugerah karena suatu alasan. Meskipun kekayaanku hilang, ia akan kembali lagi. Gelombang cahaya menyilaukan melahap arena. Levi menghilang dari pandangan. Setiap langkah yang diambilnya, mekar menjadi kelopak teratai biru. Klang. Pedangnya bernyanyi melintasi kehampaan, suara yang membelah langit dan bumi. Dengan 7 bintang di bawah kakiku, aku minum matahari dan bulan, raung Levi, cahaya pedangnya merobek langit. Iramanya berdenyut mengikuti aliran waktu itu sendiri. Mata Susanoo terbelalak tak percaya saat kekuatan ilahinya terurai, lapis demi lapis, di bawah aura pedang Li Bai. Tidak mungkin, pendekar pedang dari timur telah menguasai kekuatan waktu itu sendiri. Sementara itu, Yamada Takumi patah berdarah tetapi masih menyeringai, terbaring di tanah menyaksikan kekacauan di atas. Kemenangan ini akan tetap menjadi milikku, seraknya. Baginya pendekar pedang yang sekarat licing sudah tamat. Anak panah yang sudah terpakai tidak lebih. Dia mengalihkan pandangannya ke medan perang utama. Oh, bahkan jika pedang fana menekan dewanya sendiri, apa bedanya? Akhir cerita sudah tertulis. Susanoo, meskipun marah, tidak bisa menyangkalnya. Pria di hadapannya adalah lawan terhebat yang pernah dihadapinya.
namun harga diri membara lebih terang dari rasa takut. Tanpa darah yang kutumpahkan, raungnya, bagaimana aku bisa mengklaim hak untuk mewakili Sakura? Kata-katanya menyulut semangat penonton di tribun. Rakyat Sakura bersorak-sorai, memuja dewa perang mereka sebagai penjaga malam. Di bilik kerajaan, wajah keriput sang kaisar berubah menjadi senyum kejam. Talak, dengan banjir keyakinan ini, Hwasya sudah kalah. Pertempuran bergeser dengan hebat. Susanoo memasuki wujud amarahnya, energi ilahinya melonjak ke angkasa. Satu serangan, Levi terlempar puluhan meter ke belakang. Sebelum dia bisa pulih, badai petir turun menelannya utuh. Dia mengangkat pedangnya dengan putus asa, tetapi semburan itu menelannya. Jubah putihnya berkedip samar di tengah badai listrik. Menyaksikan dari bawah, Lu Chongshang mengepalkan tinjunya. Sebagai pewaris kediaman ilahi, dia tahu ini bukanlah akhir dari Li Bai. Li Bai, yang disebut penyair abadi, yang kecemerlangannya mengalahkan setiap sarjana Tang, yang legendanya melampaui waktu itu sendiri. Tapi Chongshan hancur dan tidak lengkap. Memaksakan doa ilahi sekarang bisa membunuhnya seketika. Namun saat dia menatap mata rekan-rekannya yang putus asa dan melihat Levi berdarah dan memudar, dia mengerti tidak ada jalan lain. Pikirannya melayang melalui lautan syair, mencari, meraih sampai, satu puisi kuno menyala di benaknya. Lagu di atas sungai, syair yang ditulis Li Bai saat dia menghancurkan batas-batas kefanaan. Menarik napas terakhirnya, Lu Chongshang berteriak ke langit, "Mabuk, aku mengguncang 5 puncak suci. Syairku tertawa di atas lautan tak berujung." Kata-kata itu berubah menjadi segel emas cemerlang yang tenggelam ke dahi Levi. Waktu itu sendiri membeku. Bayangan yang membentang 1000 tahun tumpang tindih dengan jiwanya, dan ingatan tentang penyair abadi yang sebenarnya bangkit sekali lagi. Pedang teratai biru menyanyikan teriakan seperti auman naga. Aura cemerlang meledak ke angkasa. Saat penyair abadi dinasti Tang bangkit sekali lagi, gemaroh mengelilinginya. Para sarjana, pahlawan, dan jiwa-jiwa kuno. Untuk melampaui setiap penyair masa lalu dan masa depan, Li Bai pernah bersumpah. Mereka memuji karya-karyanya yang abadi, membawa anggur, berangkat dari kota Bidi saat fajar, syair-syair abadi melampaui waktu. Levi berdiri dalam ingatan itu, terlahir kembali di jalan-jalan keemasan Chongan, mendengar suara ribuan orang meneriakkan namanya. Namun di arena dia masih berdiri seolah membeku dalam pikiran. Di bawah Lu Chongshang mengepalkan tinjunya. Tidak ada respon. Apakah keilahian sang penyair gagal bangkit? Lalu pedang itu berkilauan, bayangannya berubah menjadi bentuk kuas. Suaranya menggema seperti guntur. Singkirkan belenggu masa lalu. Baru sekarang aku tahu siapa diriku. Seberkas cahaya hijau zamrud, secepat kilat, menusuk lurus menembus tubuh ilahi Susanoo. Dewa dari timur jatuh, ketidakpercayaan terukir di matanya yang memudar. Bagaimana dia masih punya sisa kekuatan? Levi menyerungkan pedangnya perlahan. Pedang ini, katanya, membawa api masa mudaku, kesombongan seorang pria yang pernah percaya dunia bisa ditulis ulang dengan kata-kata. Dia menatap ke bawah pada wujud Susanoo yang memudar. Kau tidak perlu lagi menanggung beban tubuh itu, kecuali kekalahan dan istirahat. Badai mereda. Wujud Susanoo larut menjadi butiran cahaya dan melayang terbawa angin. Yamada Takumi membeku kaget. Lalu kesadaran menghantam. Jika dia membunuh Li Qing, kemenangan masih bisa menjadi miliknya. Dia menerjang maju, hanya untuk pedang Li Qing yang menembus perutnya terlebih dahulu. Ekspresi tak percayanya mencerminkan tatapan terakhir dewanya. Beberapa saat yang lalu, penonton Sakura meledak dalam kekacauan. Suara mereka dipenuhi kepanikan. Tribun Hwasya balas bergemuruh, seluruh arena bergetar di bawah sorak-sorai mereka. "Dewa kamu selamanya dewa!" teriak mereka. Di panggung, Li Qing duduk bersila, napasnya kembali tenang. Di belakangnya, wujud roh Levi mulai berubah, melepaskan cahaya lamanya untuk cahaya ilahi yang transenden. Panel antar muka pengguna emas berkedip hidup. Wajah cemberut. Pemberitahuan sistem, Li Qing dan Levi, kenaikan ganda tercapai. Sang dekan melompat berdiri. Pedang fana telah menempa kembali inti daunnya. Baik peringkat ilahi maupun tingkat fananya telah naik. Kelahiran kembali melalui nirvana. Wali kota menoleh terkejut. Apa nama inti dao yang baru ini? Sang dekan menghela napas perlahan, suaranya bergetar karena kagum. Seni kembar pedang dan puisi. Luar biasa. Chongqing tidak pernah berhenti mengejutkan kita. Kerumunan bergemuruh. Tepuk tangan membahana menggema di seluruh arena ilahi. Di tenggah Levi mengangkat suaranya dengan tantangan yang tenang. Para bangsawan muda wuling berkuda ke timur melalui pasar emas. Kuda-kuda putih menari di atas angin musim semi. Kata-katanya beriak di langit. Kekuatan beresonansi seperti gelombang ilahi. Kilatan cahaya meledak dari lengan Li Qing yang terputus. Dalam hitungan detik energi emas melonjak. Lengannya beregenerasi. Tarik sekali lagi. Suara tuan rumah menggelegar. Arena Mitos Ronde 1. Hwasya versus Sakura. Skor akhir 3-2. Kemenangan Kasha? Sebuah kebangkitan dari ambang kekalahan. Kalah 2 lalu menang 3 kali berturut-turut. Jaya Hwasya! Dan sekarang MVP kita, Lu Chongshang, maju ke depan untuk mengklaim rampasan perang bangsamu.
Hidup dewa kamu! Hidup dewa kamu! Di atas panggung, kerumunan berteriak saat Lu Chongshang menaiki panggung. Sebuah panel antar muka pengguna yang bersinar muncul. Opsi 1, ambil separuh populasi dan takdir Sakura. Opsi 2, ambil separuh wilayah dan takdir Sakura. Dia tersenyum tipis. Huaxia tidak pernah kekurangan orang tapi tanah. Tanah adalah fondasi kekuatan. Dengan tangan yang mantap, dia mengetuk opsi 2. Langit terbelah. Seekor naga merah raksasa meledak dari awan, membumbung tinggi melintasi cakrawala dan melahap separuh daratan Sakura dalam satu tarikan napas. Menyaksikan kerajaannya lenyap dari peta, mata Kaisar Sakura memutar ke belakang. Dia pingsan. Sebuah spanduk emas baru bergulir di langit. Wajah cemberut. Pembaruan peringkat global. Huaxia peringkat nomor 9. Tapi sebelum sorak-sorai mereda, peringatan baru berkobar. Roma, India, Norland. Tantangan Federasi Endi dikeluarkan untuk negara Sakura. Wali kota mengerutkan kening, 4 negara menantang Sakura? Bukankah mereka sekutu? Lu Chongqing terkekeh, nadanya sedingin baja. Saat mangsa jatuh, serigala melahap mayatnya. Selalu begitu. Lalu sebuah bunyi tajam, resonansi dewa utama, pangu, sinkronisasi plus 10%. Ekspresinya mengeras. Dia menatap angka-angka yang terus naik di antar muka yang bersinar. Jadi begitu. Memanggil sekutu ilahi memperkuat hubunganku dengan dewa utama. Dia mengalihkan pandangannya ke langit, suaranya khidmat dan tegas. Jika takdir Huaxia terus menanjak, memanggil pangu di panggung mitos tidak akan lagi hanya menjadi mimpi. Entri sifat ilahi, Lu Chongqing menyadari, adalah fragmen yang diambil dari dewa-dewa yang telah diberkatinya, masing-masing memberikan peningkatan permanen pada atribut ilahi. Teknik intinya, seni mistik 9 kali lipat, tidak hanya meniadakan semua kerusakan pada jiwanya, tetapi juga menyembuhkan luka yang pernah dideritanya karena terlalu sering menggunakan ritual anugerah dewa. Yang berarti dia sekarang bisa memberikan keilahian dengan bebas, memberdayakan dewa-dewa tanpa nama tanpa takut akan reaksi balik. Sementara itu, di kedalaman api penyucian neraka, di bawah ibu kota barat negara Sakura, Saikyo, Dewi Amaterasu duduk di atas takhta obsidiannya, menyaksikan layar ilahi memutar ulang kemenangan Huaxia. Ekspresinya tidak menunjukkan kesedihan atas saudaranya yang gugur. Susinu hanya geli. Menarik. Dia bergumam, bibirnya melengkung membentuk senyum kejam. Tapi ketika berita sampai kepadanya bahwa sekutu Sakura, Roma, Barret, dan lainnya telah berbalik melawan bangsanya, kegembiraannya lenyap digantikan oleh amarah yang sedingin es. Orang-orang munafik yang serakah. Mereka semua akan membayarnya. Dia mengangkat tangannya, kabut hitam berputar di telapak tangannya. Ronde ini Sakura menyerah, tapi ketika persiapanku selesai akan kuhabisi mereka satu persatu. Energi gelap itu meresap ke dalam wadah humanoid di hadapannya. Itu adalah inkarnasi luarnya. Sebuah klon yang ditempa melalui seni bayangan ilahi. Udara bergetar saat aura klon itu meledak keluar, mendistorsi ruang di sekelilingnya. Para pelayannya jatuh berlutut, gemetar tak terkendali. Tidak ada yang berani berbicara. Dewi Matahari yang dulu bersinar kini memancarkan kegelapan jurang yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, pengumuman penyerahan diri muncul di seluruh arena mitos. Sebagai gantinya, Sakura harus menyerahkan ibu kotanya, Kyoto, kepada para pemenang ronde sebelumnya. Warga Kyoto terdiam, wajah mereka pucat, harapan padam. Sebaliknya, penonton Huaxia bersorak-sorai. Tidak ada yang menyangka akan ada hadiah bonus dari penyerahan diri musuh. Sang dekan menghela napas dalam-dalam. Begitulah nasib yang kalah. Tatapannya meredup. Mereka yang dicap dengan segel budak akan kehilangan keilahian mereka, direduksi menjadi wadah tanpa jiwa yang mati jauh dari rumah. Namun, 3 kota Huaxia diserahkan kepada kekuatan asing sebagai bagian dari reparasi pasca pertempuran. Mendengar ini, Lu Chongshang merasakan kepedihan. Dia hampir bisa membayangkan rekan-rekan senegaranya yang tak terhitung jumlahnya yang kini menderita di bawah pemerintahan asing. Sementara itu, Dewan Tinggi Barada mengecam negara Sakura karena pengecut, mengejek mereka karena menyerahkan wilayah kepada Huaxia alih-alih menghadapi mereka dalam pertempuran terbuka. Ketika jenderal berjanggut itu bertanya siapa yang akan ditantang Barata selanjutnya, ruangan menjadi sunyi. Putra suci Barada berbicara dengan tenang. Roma dan Yunani menempati 2 peringkat teratas. Negara-negara kecil ambisius namun tidak berharga, tidak ada keuntungan di sana. Oleh karena itu, katanya, lawan kita berikutnya adalah Huaxia. Mata sang jenderal terbelalak. Huaxia baru saja menghancurkan negara Sakura sepenuhnya. Lebih buruk lagi, seorang jenius seperti Lu Chongshang telah muncul. Mengalahkan mereka tidak akan mudah. Namun sang matahari suci hanya menyeringai. Kuat atau tidak dewa-dewa mereka lumpuh. Dia menjelaskan bahwa para dewa Huaxia kehilangan keilahian sejati mereka ribuan tahun yang lalu dalam perang kuno. Dewa-dewa mereka sekarang nyaris tidak bisa mencapai peringkat jenderal dewa. Adapun raja-raja dewa, tidak ada. Sang jenderal menertawakan ketakutannya sendiri. Dengan raja-raja dewa kita yang tak terhitung jumlahnya, kemenangan akan mudah. Mata putra suci bersinar dengan kedengkian. Tak lama lagi, dewa-dewa rapuh Huaxia akan terhapus dari surga. Hati sang jenderal menjadi dingin. Apakah ini benar-benar biksu pertapa yang sama yang pernah kuhormati?
Kemudian di panggung siaran arena, pembawa acara meninjau antrian pertandingan dengan senyum tertarik. Ronde berikutnya, Barata menantang Huaxia, umumkannya. Pernyataan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penonton Huaxia. Bentrokan dengan salah satu dari 3 peradaban besar tampak hampir seperti bunuh diri. Tapi Lu Chongshang hanya menyipitkan matanya. Jadi mereka benar-benar berpikir Huaxia adalah target yang mudah. Beberapa hari kemudian, di dalam Komando Perang Nasional Huaxia, persiapan sudah dilakukan. Gambaran warga Sakura yang diperbudak masih melekat di benak Lu Chongshang, memicu tekadnya. Dia menoleh ke Lu Qing. 3 kota mana yang kita kehilangan? Mingao, Pelabuhan Hong, dan Yilai, jawab Lu Qing dengan muram. Yilai saja bisa menopang sebuah kekaisaran. Bahkan jika kita mengerahkan semua sumber daya, merebutnya kembali akan memakan waktu puluhan tahun. Lu Chongshang mengepalkan tinjunya. Kalau begitu mari kita mulai. Jika leluhur kita tidak bisa, kita akan melakukannya. Dia meminta profil lengkap dewa-dewa tipe komando Huaxia. Lu Cheng mengangkat alis. Kau berencana menggunakan Jenderal Dewa untuk merebut kembali tanah yang hilang? Tepat. Beberapa saat kemudian, setumpuk berkas rahasia muncul di hadapannya. Setiap file bertuliskan lambang dewa perang terkuat Huaxia. Yang mengejutkan Luo Chongxin, Xiongyu yang perkasa, sang penakluk sendiri, hanya terdaftar sebagai dewa peringkat B di daftar dewa. Ketika Lu Cheng mengetahui 3 dewa yang dipilih Lu, ekspresinya menjadi serius. Qi dan Neza masuk akal. Keduanya telah membuktikan kekuatan mereka dalam perang para dewa. Tapi Xiongyu, itu tampak kurang mengesankan. Keraguannya hanya berlangsung sesaat. Dalam hitungan detik, Lu Chongshang telah mengangkat avatar ilahi Xiong dari peringkat C menjadi peringkat S ganda yang membara. Tingkat sinkronisasi antara manusia dan dewa meroket hingga 90%. Melihat tubuh Lo gemetar karena kelelahan, sang dekan bergegas maju. Berhenti. Kau sudah terlalu banyak memberi. Kau sudah melakukan lebih dari cukup untuk Huaxia. Pria tua itu memohon, tetapi Lu hanya memejamkan mata, membiarkan aura kematian yang menyebar menyelimutinya. Dia mulai mengucapkan mantra kuno kelahiran kembali mistik 9 kali lipat. Gelombang pasang energi spiritual melonjak keluar. Kabut hitam itu lenyap seketika. Ketika tekanan mereda, Lu membuka matanya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tekniknya berhasil. Tidak ada lagi risiko bagi jiwaku. Jangan khawatir, katanya kepada dekan dengan tenang. Dewa sejatiku adalah Pangu sang pencipta. Tidak ada serangan balik spiritual yang bisa menyentuhku. Sang dekan membeku. Pangu. Pikirannya berputar. Apakah anak ini bahkan masih manusia? Setelah pulih, Lu mengalihkan pandangannya kembali ke wujud spektral Xiongyu. Dalam sejarah panjang Huaxia, sang penguasa telah berdiri tak tertandingi, namun tidak ada yang pernah benar-benar menyaksikan kemuliaan ilahinya. Mulai hari ini, gumam Lu, dunia akan mengingat nama Xiongyu yang tak terkalahkan. Seorang wanita muda bergegas menghampirinya, matanya berbinar. Lu Xun, kau satu-satunya idolaku. Di sampingnya, Nesa yang berapi-api melayang, mempelajari Lu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aneh, kata Nesa. Kenapa kau membawa aura sang patriark? Kesadaran menghantam Lu seperti kilat. Satu melahirkan 3 kemurnian. Tawi Jinrun adalah murid Yuan Shurtian Zuan, salah satu dari 3 kemurnian. Dan Neza adalah murid Tawi, yang berarti Neza pada dasarnya adalah cucu murid Pangu. Saat pikiran itu terbentuk, sebuah siluet raksasa muncul sejenak di belakang Lu, bayangan Pangu sendiri. Nesa membeku, air mata berlinang seolah baru saja melihat leluhur yang telah lama hilang dari 10.000 tahun yang lalu. Sebenarnya hati Nesa tidak pernah jahat. Dia hanyalah seorang anak laki-laki yang haus akan kasih sayang ayahnya. Setiap tindakan pemberontakan, setiap percikan pembangkangan hanyalah teriakan minta perhatian dari Li Jing. Menyaksikan penghormatan Neza yang penuh air mata di hadapan bayangan sang patriark, Lu Chongshang mengangkat tangannya dan mulai menyalurkan energi ilahi ke dalam dirinya. Saat mantra khusus diucapkan, udara di sekitar mereka bergetar dengan kekuatan kuno. Tubuh Neza tersentak, gelombang esensi ilahi yang luar biasa meledak dari dalam. Api dan angin berputar di bawah kakinya. Roda angin api menyala, tombak berujung api berkilauan di genggamannya, dan cincin Qingwen serta sutra lengan merah menyala di bahunya. Kontraktornya, gadis di sampingnya, terkesiap keras, ya Tuhan, tingkat sinkronisasi kita baru saja melonjak dari 30 menjadi 80%. Tiba-tiba, bayangan raksasa Pangu muncul sekali lagi di atas mereka, suaranya menggema seperti guntur yang menggelinding. Cukup, karena kau adalah cicit muridku, biarkan aku menganugerahkan sedikit lebih banyak padamu. Saat itu, wujud Neza berubah lagi. 3 kepala, 6 lengan, aura ilahinya menyala seperti matahari yang baru lahir. Terpesona, Neza berlutut dan membungkuk dalam-dalam. Guru besar, murid ini tidak akan pernah melupakan anugerahmu. Dengan restu Pangu dan kediaman ilahi Lu Chongqing, gadis itu, Lin Exen, diangkat menjadi kontraktor ilahi peringkat S. Tingkat sinkronisasinya dengan Neza stabil di 86%. Ketika sampai pada Lu Yanran, gadis yang terikat pada Jenderal Bai Qi, matanya berbinar-binar dengan kekaguman murni. Seandainya Bai Qi belum menerima keilahian penuhnya,
dia pasti akan memohon pada Lu Chongshun untuk pemberdayaan lagi. Tak lama kemudian, semua dewa terpilih dan wadah manusia mereka berkumpul di aula perang. Liu Chongshang berdiri di tengah. Suaranya mantap namun memerintah. Dengarkan baik-baik, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menguji batas kemampuan dewa dan manusia. Tujuan kita selanjutnya, kata Lu Chongxing, adalah merebut kembali 3 kota Huaxia yang hilang. Nada suaranya tenang, namun perintah yang mengikutinya membungkam seluruh ruang perang. Luo Qing akan memimpin 30.000 pasukan. Neza, Xiongyu, dan Baiqi masing-masing akan memimpin front mereka sendiri. Kita menyerang sekaligus. Wali kota mengerutkan kening. Bahkan dengan sebagian besar negara fokus pada turnamen, koloni-koloni itu dijaga ketat. 30.000 tidak akan cukup. Lu Cheng tersenyum tipis. Kalau bukan karena Lu Chongshang, kerugian kita pasti sudah tidak bisa diperbaiki. Terkadang syik keyakinan pada yang muda adalah kekuatan terbesar. Kata-kata itu terasa berat. Ini bukan misi sederhana, tapi deklarasi kelahiran kembali bangsa. Lu Chongshang menambahkan, kita akan menyiarkan kampanye ini secara langsung. Rakyat harus melihat dewa masih bersama Huaxia. Alis sang dekan berkerut. Jika kita gagal, seluruh dunia akan menertawakan kita. Kalau begitu biarkan mereka menonton, jawab Lu tersenyum. Karena kita tidak akan gagal. Suaranya terdengar seperti guntur di seluruh ruang komando. Bersiaplah untuk pengerahan pasukan. Ini adalah perang untuk merebut kembali rumah. Beritahu Neza, perintahnya, mulai protokol pertempuran ilahi. Beberapa saat kemudian, Nezha memimpin pasukannya turun ke koloni Tianzu di Yale, tanah Huaxia yang hilang. Di seberang medan perang, sesosok tubuh bercahaya muncul. 6 lengan. 3 kepala menunggangi merak cahaya. Suaranya menggelegar. Anak kurang ajar, beraninya kau melanggar wilayah Brahma, penguasa ciptaan? Di dalam pusat komando, sang dekan memucat, itu deva tertinggi Barata Brahma sendiri. Lu menyipitkan pandangannya. Brahma, salah satu dari Trimurti, dewa tertinggi dari tatanan Brahmana. Setelah jatuhnya kekaisaran Gupta, pengaruhnya memudar. Jadi kenapa dia ada di sini, di koloni terpencil? Dia mengepalkan tinjunya. Bahkan Neza dalam wujud penuh mungkin tidak akan bertahan 1 ronde pun melawannya. Di lapangan, Neza berdiri teguh, api berkobar di bawah kakinya. Sana Kinju, kau pasti bercanda. Ia pernah menjadi bagian dari Yangzhou di bawah 9 provinsi Huaxia, tombaknya menyala. Aku datang untuk merebut kembali tanah airku dan tidak ada dewa yang akan menghalangiku. Di ruang kontrol, dekan berteriak, dia terlalu gegabah. Itu Brahma yang kita bicarakan. Bahkan dewa tingkat SSS akan hancur di hadapan sang pencipta tertinggi. Tapi mata Lu Chongxing menyipit. Tidak ada yang aneh. Brahma seharusnya tidak banyak bicara. Auranya tidak stabil. Langit berubah hijau saat telapak tangan Brahma bersinar dengan cahaya ilahi. Menarik, kata Brahma lembut. Jadi kau adalah anak Buddha. Bagaimanapun juga, Huang Shaodao dan Dharma kita memiliki akar yang sama. Mengapa tidak kembali ke cahaya sejati? Mata Neza terbakar. Nasibku adalah milikku sendiri. Bahkan surga tidak menentukannya. Dengan sebuah raungan, selendang surgawinya melesat, mengikat Brahma dalam pita-pita merah api ilahi. Kemudian, dengan tombak terangkat tinggi, Neza meluncurkan dirinya ke angkasa. Sebuah komet menyala melesat ke arah dewa pencipta itu sendiri. Menyaksikan pertempuran yang terjadi, Lu Chongshang merasakan gelombang kebanggaan yang tenang. Neza berani namun tepat menyerang seperti guntur. Ganas, tegas, dan tanpa ragu-ragu. Luar biasa, sang dekan terkesiap. Inikah kekuatan deva tertinggi? Bahkan dewa tingkat SS tidak bisa menembus pertahanannya. Ahli pedang Lu Qing memasuki ruang komando, matanya tajam. Inti spiritual Brahma tidak stabil. Jika Neza memanfaatkan momen ini, dia masih punya kesempatan. Di medan perang, Brahma berkhotbah dengan tenang. Kau dilahirkan sebagai anak Buddha. Terimalah tubuh emasmu, terima penyembahan jutaan orang, jangan menyimpang dari jalanmu. Hai, cukup omong kosong. Raung Neza, tombak apinya menggelegar ke depan, meledak lurus ke arah Brahma. Lu Qing menyipitkan pandangannya. Itu bukan tubuh asli Brahma. Itu hanyalah avatar astral. Neza menjibir. Jadi begitu wajah dewa-dewamu, cangkang kosong dan jubah mewah. Dalam sekejap dewa desa menerjang dengan tombaknya, bertujuan untuk menghancurkan avatar itu. Sangat terkejut, Brahma mengangkat mangkuk emas belas kasihan untuk membela diri. Bumsik ledakan besar mengguncang medan perang. Syukurlah itu hanya avatar, desa sang dekan. Kalau tidak, bahkan Neza mungkin akan gugur. Lu Changxin mengerutkan kening. Pengaruh Brahma telah memudar. Dulu dewa tinggi di antara Trimurti, sekarang direduksi menjadi mengirim avatar untuk berkhotbah di koloni-koloni. Shiva, Vishnu, Brahma masing-masing akan menjadi musuh yang tangguh di arena mitos. Sementara itu, di Hongdao, Xioniu membakar setiap kapal. Api membumbung tinggi. Putra-putra Huaxia, teriaknya, kita sudah cukup menderita. Bakar kapal-kapal ini, bertempurlah tanpa mundur, rebut kembali tanah air kita. Para prajuritnya meraung serempak. Itulah Raja Penakluk sejati, bertarung di bawah Xiongyu. Kami mati tanpa penyesalan. Punggung ke dinding, rebut kembali tanah kita.
Teriakan itu menggema di seluruh pelabuhan yang terbakar, menggelegar dan tak tergoyahkan.